Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, kakak senior. Di sini beberapa orang senior kita di Politeknik Unsri Palembang. Mungkin tahun angkatan yang keberapa saya juga belum tahu secara detail. Yang jelas ini alhamdulillah merasa bangga dan senang sekali Kak Edi Iskandar bisa memberikan waktu, kesempatan, sharing ilmunya kepada kita semua. Nanti Bapak Raden Dr. Sumawanto juga akan bisa memberikan opening pada acara diskusi sharing kita yang akan disampaikan oleh Bapak Edi Iskandar. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mana pada hari yang berbahagia ini, di Kamis malam 24 Juni 2021, kita diberikan Allah kekuatan, kesehatan lahir dan batin, kesempatan dalam berbagi ilmu kepada teman-teman, teman angkatan dimanapun Anda berada. Walaupun COVID melanda Indonesia, tetapi kita tetap semangat untuk memberikan ilmu kita, semangat menjalani silaturahim kita, dan semangat berbuat untuk kebaikan kita bersama. Baik, senior dan rekan-rekan semua, adapun materi yang akan kita angkat nanti dibawakan langsung oleh Kanda Dr. Edi Iskandar, MSc PhD. Beliau salah satu motivator yang kelahiran Palembang dan kuliah di Politeknik Unsri. Sungguh suatu kesempatan yang sangat membanggakan kita semua. Nanti beliau akan memberikan kita beberapa motivasi, kiat-kiat, strategi, dan apa semuanya yang mungkin akan menyangkut masalah bagaimana kita menghadapi kondisi pandemi COVID yang sudah cukup melelahkan kita sebagai masyarakat Indonesia hampir 2 tahun. Mudah-mudahan motivasi dan strategi yang akan di-sharing oleh Kanda Dr. Edi Iskandar akan membawa kita pencerahan, kita lebih kuat menghadapi hal-hal yang mungkin kita tidak duga ke depan. Sebelum kita mendengarkan paparan Dr. Edi Iskandar, kita buka acara ini dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, dan kemudian saya ingin mendengarkan opening remarks atau kata sambutan dari senior kita, Bapak Dr. Raden Kusmanto sebagai Ketua Harian pada Ikatan Polri Sriwijaya. Kepada Kanda Dr. Kusmanto, dipersilakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati Kanda Edi Iskandar, ya. Ini bimbing saya, ini pendorong saya untuk selama ini. Kemudian terutama Ketua IKA Jabodetabek, terus pada panitia ini. Para panitia yang telah memiliki ide dan dapat dilaksanakan dalam situasi pandemi ini, terutama bagaimana untuk menjalin silaturahim sesama alumni, dan tak lupa pula bahwa pelibatan alumni di lingkungan masyarakat, tentu saja para senior yang saya lihat di dalam room ini, saya tidak bisa menyapa satu persatu rekan-rekan alumni, terutama bapak-bapak dan ibu-ibu yang telah disebutkan sama Pak Edi tadi. Selayaknya tadi disampaikan oleh Ketua Kapolsri Jabodetabek yang paling tepat sebenarnya. Tapi nggak apa-apa, bahwa ini adalah wadah Kapolsri untuk menjalin silaturahmi dan memanfaatkan media Kapolsri ini berkaitan pemanfaatan para alumni, terutama seperti Kanda Edi Iskandar yang memiliki keahlian, terutama bagaimana dengan EFT-nya ini
yang tidak asing lagi bagi kita Palembang sebenarnya. Dan memang kita tahu Kanda Edi ini sudah melanglang buana sampai ke Malaysia dan Singapura berkaitan dengan FT ini. Hubungan dengan itu atas nama Ikatan Alumni Politeknik Negeri Jaya mengucapkan selamat kepada IKA Polri Jabodetabek yang telah dapat melaksanakan kegiatan ini. Tentu saja harapannya adalah bagaimana untuk meningkatkan silaturahim. Yang tak kalah pentingnya adalah bagaimana Ikatan Alumni ini memberi kontribusi positif bagi baik itu alumni sendiri maupun bagi warga di sekeliling dan masyarakat pada umumnya. Terutama bagaimana situasi yang tidak menentu saat ini akan mendorong kita untuk melakukan sesuatu. Bagaimana upaya personal kita dan melibatkan diri kita dalam lingkungan, tentu saja seperti Kanda Edi Iskandar yang memiliki kemampuan khusus di bidang EFT ini tentu akan memberi nilai positif bagi kita dan masyarakat pada umumnya. Mungkin itu saya yang saya sampaikan. Selamat buat kita semua, Bapak, Ibu, rekan-rekan, alumni, dan yang masuk pada room malam hari ini. Mudah-mudahan kita dapat mendengarkan apa yang disampaikan sama pembicara kita pada saatnya nanti, dan dapat kita manfaatkan di lingkungan keluarga dan lingkungan masyarakat dimanapun kita berdomisili. Mungkin itu saja, saya ucapkan selamat. Mudah-mudahan kita bisa mengikuti kegiatan ini sampai akhir. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih senior Bapak Dr. Kusmanto atas kata sambutan pada acara kita malam kali ini. Sebelum saya mau memberikan kesempatan waktu kepada Kanda Edi, baiknya kalau saya mau menyapa nih beberapa rekan-rekan yang ada di ruang Zoom. Selamat malam semuanya, Ketua Panitia, Adek Asnawi, terima kasih atas penyelenggaraan malam ini. Sebagai pemula, insya Allah nanti ke depan kita akan lebih di-push lagi ya, Dek ya? Ya, siap ya. Selamat malam Pak Oti, Pak Rozi, Pak Ronidin, Pak Yudi Astari, Bu Latifah, Kak Zamhur, Lisdiana, Pak Sarsito, Pak Hikmat Mujijat, Pak Asnawi, Iya Agung, Ibrahim, Pak Zikirullah, Nahruli, Romi Hidon, Muhammad Suwarji, Mbak Heni, ini kayak absensi saya di kelas. Ika, Deva, Ju Wijono, Pak Cera Iska Dono, dan rekan-rekan yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Baik, Bapak Ibu, kakak-kakak senior, adik senior, dimanapun Anda berada, kita serahkan kepada Kanda Edi, Dr. Edi Iskandar MSc. Sekilas saya akan membacakan CV beliau. Beliau ini adalah seorang pemula, alumni dari Polsri D3 jurusan Teknik Mesin. Tapi setelah itu beliau menyambung ke S1 di jurusan Teknik Mesin UK, United Kingdom, kemudian lanjut ke S2 jurusan Sistem Manufacturing and Management UK, S3 PhD jurusan Manajemen USA. Kalau lihat sekolahnya saya jadi minder nih Kak Edi. Pengalaman beliau dosen teknik mesin PEDC ITB, senior saintis BPPT Teknologi, dosen otomasi dan simulasi di Fakultas Teknik Industri Universitas Trisakti, dan ketua STT Texmaco, Presiden Manajer Texmaco Mechatronic Otomasi Singapura. Sekarang Kanda Edi berada sebagai CEO CPM Consulting bidang SDM, Sistem Manufacture and Management, founder EFT Center Indonesia Berkawakab Internasional BWI Foundation and Universal Social Economic Foundation UNISOF, dan dosen pasca sarjana di beberapa universitas, kemudian Chairman ICAV International Community for EFT Practitioner, founder beberapa asosiasi lainnya termasuk LLC Life Learning Club. Salut dah buat Kanda Edi. Mudah-mudahan semua yang didapatkan adalah salah satu bekal buat Kanda Edi membagikan ilmunya, dan salah satu kesempatan itu adalah malam ini Kanda.
berikan kami sebersit ilmu yang Anda dapatkan dari beberapa tempat, pengalaman kerja, dan organisasi. Kepada Anda, kami berikan waktu untuk presentasi dan sekaligus mendemonstrasikan serta mempraktekkan dari materi workshop malam ini. Terima kasih, silakan Pak Edi. Baik, terima kasih Dinda Mega ya, saya panggilnya ya, karena kalau Zahira Mega jadi lebih panjang. Sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih kepada panitia, dalam hal ini Dinda Asnawi, dan tadi alhamdulillah acara kita malam ini dihadiri oleh Ketua Harian ya, Dinda Raden Kusmanto. Jadi alhamdulillah juga hadir rekan-rekan dari Live Learning Club, tadi sebagian sudah kita ngobrol, ada Kang Oti, ada Teh Lisdi ya, ada Bang Hikmat dan lain-lain yang mungkin tidak saya bisa sebutkan namanya satu-satu. Jadi alhamdulillah malam ini adalah yang saya anggap suatu malam spesial. Kenapa spesial? Karena dilanda COVID ini suasana makin membuat kita, istilah Dinda Kusmanto tadi, banyak yang memberikan dampak negatif ya terhadap aktivitas harian kita. Dan berdampaknya itu tidak saja dari sektor kesehatan, tapi juga sampai ke sektor ekonomi. Nah itu kenapa malam ini ada materi khusus yang saya ingin sampaikan, karena materi ini juga saya rekam ya, kita rekam dari panitia, yang akan kita sampaikan juga ini izin kepada sahabat yang akan kita sampaikan kepada Kepala TVRI Palembang, karena beliau meminta saya untuk mengisi acara 1 jam ya, kira-kira apa sih kontennya, karena ini bisa menjadi terobosan ya, bisa menjadi terobosan untuk menghadapi pandemi saat ini. Jadi kenapa saya katakan bisa jadi terobosan, karena konsep secara ilmiahnya sudah terbukti dengan jelas ya, tinggal keyakinan kita, semangat kita. Jadi kalau ibaratnya dulu di zaman perjuangan, itu bagaimana kita dengan bambu runcing kita bisa mengalahkan ya tentara dari Belanda ataupun Inggris ataupun Jepang ya. Nah sekarang ini semangat itu harus muncul lagi, karena sebenarnya kuman COVID serta kuman-kuman yang lain itu kalau kita memahami, sebenarnya mereka bisa jadi sahabat kalau kita memahami konsep yang saya sampaikan malam ini. Tapi kalau kita tidak memahami, maka kita coba lawan ya dengan berbagai, saya tidak perlu komentar ya, dengan obat, dengan vaksin ya. Nah inilah filosofi ini yang kita harus coba pahami malam ini. Jadi karena walaupun saya sebagai orang teknik mesin dulunya, tapi karena menyelami bidang ini, saya jadi banyak membaca buku-buku yang di luar dari bidang saya, pakai itu di psikologi, kedokteran ya, termasuk juga dalam kajian-kajian yang lebih dalam, pendekatan dari yang ditemukan oleh Einstein dalam hal kuantum mekanik. Baik, biar suara kita bisa lebih fokus, saya mungkin akan off-kan dulu semuanya ya. Jadi nanti mohon maaf kalau ingin menghidupkan suaranya, itu tidak bisa secara mandiri. Perhatikan sahabat ataupun IKA Polsri dan juga LLI ya. Tentu segala sesuatu kita mulai dengan basmalah. Izinkan saya memulai dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga ini bermanfaat walaupun singkat ya. Diperkirakan kita 1 sampai 2 jam. Saya segera saja buka materi kita yang malam ini kita siapkan. Jadi nanti apabila diperlukan, admin akan kirim ya dari panitia materi yang saya sampaikan malam ini. Apakah sudah nampak jelas, Dinda Mega, materinya? Sudah ya? Baik. Baik, saya langsung saja masuk ke materi. Ya, jadi materi kita sebenarnya ada pepatah dari Einstein ya. Apabila kita sudah menggunakan ataupun melakukan simplifikasi, memudahkan sesuatu yang sulit, itu sebenarnya tantangan bagi kita untuk menggunakan pikir kita ya.
Dan juga dari Einstein juga mengatakan apa? Dia katakan, di insanity, suatu kegilaan, apabila kita ingin mendapatkan hasil yang berbeda tetapi dengan cara yang sama. Jadi di sini ada dua filosofi Einstein yang saya turunkan ya sebagai pembuka, bahwa sebenarnya belajar ilmu yang notabene kekinian itu adalah sintesis dari sekian banyak keilmuan yang sudah bergabung dan itu menjadi mudah. Nah, ini yang jadi tantangan bagi kita para pembelajar ya, terutama juga sebagian saya lihat ada juga para dosen gitu ya. Yang kedua, ketika menghadapi masalah COVID, tentu apabila kita menghadapi dengan cara yang sama ya, ada masalah kita cari obat, kita cari istilahnya itu vaksin ya, itu tidak salah ya, tidak salah. Tetapi apa yang dikatakan oleh Einstein, apabila Anda ingin mendapatkan hasil yang berbeda, maka lakukan dengan cara yang berbeda. Nah, malam ini kita menjawab tantangan Einstein itu. Artinya penanganan terhadap COVID itu tidak selalu harus dilakukan dengan cara yang sama. Nah, itu kenapa malam ini kita diskusi tentang ada satu tool, satu cara ya, bagaimana kita, sebentar saya izin untuk secara teknis ada masalah di listrik sebentar ya. Mohon maaf, tadi ada sedikit gangguan teknis, yang teruskan. Jadi tantangan Einstein itu kita coba dengan pendekatan yang berbeda ya, dan kita mengatakan ini simple itu mudah ya. Jadi tidak ada yang sulit kalau kita betul-betul memahaminya. Untuk itu kita izin ya kepada Allah Subhanahu wa taala agar ilmu yang bermanfaat ini kita diberi kepahaman. Jadi kita bukan lagi belajar untuk menghafal, tapi memahami serta mengaplikasikan. Dan satu lagi yang perlu kita garis bawahi adalah ya, ketika kita berhadapan dengan masalah pandemi ini bukan masalah di luar yang kita harus hiruk pikuk bingung ya. Ketika bicara ini adalah bicara tentang kesehatan topiknya. Kesehatan itu sebenarnya bukan persoalan kuman COVID saja, banyak sekali kuman-kuman yang lain, sahabat LLC dan juga sahabat Ika Polsri ya. Kenapa demikian? Karena ketika kita bicara kuman COVID, itu seolah-olah spesifik cuma ada satu kuman yang jadi fokus kita. Sementara kuman lain banyak, ya. Apakah itu TBC, apakah itu flu, ya. Dan kita tahu juga ada penyakit-penyakit degeneratif, mulai dari yang dikatakan penyakit darah tinggi, ya, kemudian sampai kepada kanker. Itu semua pemicunya tidak lain adalah persoalan imunitas tubuh, ya. Nah, jadi kalau kita bicara itu tidak lain adalah masalah imunitas tubuh, maka awalan yang kita perlu bahas pada malam hari ini itu adalah persoalan imunitas. Dan persoalan imunitas ini, karena kita ingin bicara simple tool, maka saya akan jelaskan cara sederhana menanganinya juga, ya. Itu lebih dikenal dengan psiko, neuro, imunologi, ataupun kajian itu juga bagian dari neuroscience, ya. Nah, ini yang pertama kita akan bahas. Jadi kalau kita memahami ini, maka yang perlu kita perkuat adalah di dalam tubuh kita, imunitas kita. Makanya kita perlu ilmu, saya istilahkan perlu ilmu, ya, ilmu yang menguatkan iman kita, karena persoalan kehidupan ini Allah lah yang maha penentu dari segala sesuatu. Tapi dengan ilmu dan iman kita akan berikhtiar. Bagaimana agar imunitas kita kuat, ya? Ketika imun kita kuat, maka tidak ada yang perlu kita khawatirkan. Bukan hanya COVID, bahkan seluruh penyakit apapun, karena ilmu dan iman tadi, ya. Nah, yang kedua, tentu kita akan bicara tentang kalau kita ingin mendeteksi, karena saya katakan seperti halnya bambu runcing, sekarang kalau kita bepergian selalu saja butuh swab test, ya, anti-antigen test segala macam gitu. Saya katakan tidak ada persoalan itu.
Tetapi ketika sekarang ini sekolah mau dibuka katanya bulan Juli ya, saya baca salah satu tulisan berita dari wawancara dengan Menteri Pendidikan kita, Pak Nadiem, dia juga katakan, saya yakin akan saya buka, tetapi ada satu keberatan dia adalah gimana biayanya. Karena yang namanya test kit itu tidak murah ya. Itu untuk satu kali tes saja yang paling murah itu sekarang adalah 120 ribuan. Walaupun teman saya yang punya klinik dia katakan sebenarnya kosnya tidak sebesar demikian ya, tapi tidak etis kalau saya sampaikan harga sebenarnya. Tetapi itu perlu biaya sahabat IKA Polstri dan LLC. Nah ini kita akan kenalkan. Ada satu konsep yang begitu mudah kita bisa lakukan nanti di rumah kita kepada anak-anak kita ya. Bagi pendidik bisa dilakukan kepada murid ataupun mahasiswanya gitu ya. Sehingga kita bisa menerapkan ada zona hijau ya. Dengan apa? Landasan ilmiah yang jelas yang akan saya sampaikan malam ini. Dan tentu kita perlu yang dikatakan tadi di awal saya katakan tools ya. Itu untuk menangani persoalan COVID ini itu di dalam ranah pengetahuan dikatakan psikologi energi. Jadi sebenarnya pendekatan psikologi energi ini banyak sekali sahabat IKA Polstri ya. Tetapi khususnya yang paling mudah setelah saya pelajari itu adalah EFT. Tadi Dinda Kus sudah sampaikan bahwa di kalangan teman-teman politeknik, terutama para dosen itu sudah biasa dulu. Saya kalau ketika Dinda Kus menjadi direktur itu sering diminta untuk presentasi ya ke Palembang. Dan tentu tadi harapan dari kita semua bahwa kita coba nanti lakukan demo dan latihan. Jadi dalam waktu singkat ini, inilah yang akan saya sampaikan. Baik, kita masuk ke imunitas tubuh. Perhatikan. Di dalam ilmu kedokteran, itu yang dikatakan psikoneuroimunologi. Ya. Jadi psikoneuroimunologi itu sebenarnya sangat sederhana. Ya, saya sederhanakan begini. Psiko itu adalah bagaimana kita menyikapi ya kondisi di luar kita. Ya, menyikapi kondisi di luar kita. Itulah yang dikatakan psikologis. Tapi untuk menyikapi itu perlu dari pola pikir di dalam diri kita. Ya. Kalau pola pikir ataupun paradigma ataupun pikiran bawah sadar, nanti saya sampai ke sana, itu dia tidak positif, maka apa yang terjadi di luar sana bisa jadi negatif. Ya, tetapi kalau pola pikir kita ini positif, maka di luar sana terjadi heboh pun tidak ada masalah. Ya, nah di dalam kajian-kajian yang betul-betul kalau kita tidak bicara kepada program masa lalu, kita bicara sekarang. Ya, bagaimana sikap seseorang menghadapi lingkungan di luar itu langsung bisa terjadi reaksi. Bagaimana kalau negatif, bagaimana kalau positif. Nah, ini saya jelaskan ya. Jadi, kalau kita bereaksi negatif, maka fisiko ya, bagaimana pikiran kita, itu kan berarti negatif ya, sahabat semua. Kalau negatif, maka di dalam tubuh kita ini ada sistem saraf namanya ANS. Ya, kalau mau dicatat ANS. Auto neuro ya, autonomous ya, autonomous yang dikatakan ANS itu autonomous nerve system ya, autonomous ya. Saya kadang-kadang istilah ini kan kalau tidak biasa disebutkan suka lupa ya. Autonomous itu adalah secara otomatis ya, nerve sistem saraf. Sistem itu artinya dia bekerja secara sistem. Ya, satu ANS. Itulah ketika kita berbicara ataupun berpikir bereaksi negatif, maka ANS ini yang akan segera bekerja. Dia secara otomatis. Ya. Nah, ANS ini itu ada dua. Satu yang dikatakan saraf simpatetik, ya, kalau dalam bahasa Inggrisnya simpatetis. Satu lagi adalah parasimpatetik. Perhatikan, simpatetik dan parasimpatetik. Kalau kita negatif, maka ANS kita yang bekerja itu adalah simpatetik. Ya, simpatetik ini negatif. Ketika simpatetik, secara otomatis tubuh kita akan melakukan stimulasi terhadap sistem hormon kita, sistem tubuh hormon kita yang dikatakan endokrin, ya, itu akan mengeluarkan hormon-hormon negatif dalam arti kata
dalam konteks berpikir ataupun merasa negatif. Ya, apa saja hormon itu? Yang sangat dikenal itu dua, noradrenalin ataupun orang bilang adrenalin, dan satu lagi kortisol. Ya, ketika hormon ini terjadi, disinilah imunitas tubuh kita jadi masalah. Ya, bahkan hormon yang dikatakan hormon stres ini tadi, adrenalin sama kortisol ini, itu ketika seorang dokter melakukan suatu operasi ya untuk mengganti organ tubuh ya dari pasiennya, itu kan harus dilakukan bius ya. Selain bius dikasih hormon ini. Karena apa? Agar imunitas tubuh di pasien itu off. Ya, saya ulangi, agar imunitasnya off. Jadi bisa kita bayangin bahwa ketika kita bereaksi negatif, maka tubuh kita akan negatif, artinya imunitasnya bermasalah. Ya, tolong dicatat, negatif berdasarkan kajian dari psikoneuroimunologi. Imunologi itu adalah ilmu tentang imunitas. Jadi negatif merusak imunitas tubuh kita. Positif, yes. Ya, itu yang kita harus sikapi dengan kondisi apapun, termasuk COVID. Nah, sekarang bagaimana kalau positif? Positif parasimpatetik. Parasimpatetik, dia men-trigger yang dikatakan endokrin tadi, yang memproduksi hormon-hormon, yang keluar itu hormon-hormon positif. Ya, apa saja itu? Endorfin, oksitosin, serotonin, ya, katekolamin, melatonin, banyak sekali. Ya, ada juga hormon yang dikatakan hormon seperti hormon ke pleasure ya, kenikmatan seperti dopamin, banyak sekali. Kalau dia parasimpatetik ini yang positif ini tadi, itu menguatkan imunitas tubuh. Ya, wajar saja kalau misalnya bagi sahabat yang biasa baca, itu coba aja pergi ke toko buku. Itu ada salah satu judul yang ditulis oleh Harumaya, Dr. Harumaya, itu The Miracle of Endorphin. Endorfin ini hormon sehat, sahabat. Ya, jadi kalau kita baca buku itu, kalau kita makin banyak menghasilkan endorfin, maka tubuh kita kebal terhadap penyakit. Nah, ini dia. Jadi untuk mendapatkan tubuh kebal terhadap penyakit, gunakan konsep ini. Jadi kalau kita selalu saja dengan konsep itu terlalu dari luar, walaupun benar ya kita harus perbaiki pola makan ya, tapi bukan selalu obat-obatan. Kita sendiri dari pola pikir itu bisa mengolah sistem hormon ini. Kajiannya demikian, nanti saya tambahkan lagi kajiannya ya. Nah, itu yang pertama. Sekarang kita lanjut lagi. Kalau kita sudah memahami itu, maka akan semakin jelas ke depannya ya. Ini tentang tadi yang saya katakan hormon stres. Bagaimana hormon stres ini ya, ini yang menyebabkan kita sakit ya. Bayangkan saja sekarang, kalau orang ya menghadapi sesuatu peristiwa yang dia anggap itu mengancam bagi dia, itu tentu jarang dia bisa menerimanya dengan cepat ya. Kebanyakan dia menolak dulu. Dengan dia menolak, itu menjadi seseorang itu frustasi, lama-lama depresi, dan berdasarkan kajian, dengan depresi inilah penyakit akan menyongsong. Nah, sekarang, kalau kita bicara tadi secara umum, itu kan sekarang gitu ya, padahal ini ada kajian yang kita harus bahas. Waktu fase kecil kita sampai dewasa saat ini, apakah kita hidup dalam kebahagiaan? Ya, tidak hidup dalam yang notabene banyak beban, banyak penderitaan. Kalau itu sudah let it go, dilepaskan, nggak ada masalah. Tubuh kita insya Allah akan sehat. Tapi kalau itu masih terjadi, inilah yang terjadi saat ini. Ya, kalau seseorang itu menderita penyakit, sebenarnya sederhana dalam kajian ini. Memori di tubuh dia itu banyak menyimpan ya peristiwa-peristiwa negatif. Sehingga sistem kerjanya itu sudah secara otonomous. Tadi kan sudah di programnya begitu. Nah, sehingga nanti kalau kita nanti bicara tools dengan salah satunya itu EFT, EFT inilah yang akan melepaskan emosi negatif ini untuk kita bergerak ke depan. Tapi andai kata tidak, maka penyakit kita sudah ada gitu ya. Bahkan kita dengan adanya COVID, kalau kita sudah punya penyakit bawaan, itu yang kenapa
angka kematian dari COVID itu bukan karena kuman COVID-nya, tapi karena tubuh dari manusia yang kena COVID itu, dia memang sudah ada gangguan di sistem tubuh yang lain, ya. Apakah itu diabetes, apakah itu darah tinggi, ya, bahkan mungkin dia udah ada kanker. Nah, ini tambah berat. Karena apa? Imunitas tubuhnya menghadapi penyakit yang saat sekarang aja sudah berat, apalagi ditambah dengan kuman COVID. Nah, ini gambarannya. Jadi ini yang kita harus lihat dengan cerdas, ya. Bagaimana menyikapi COVID ini? Nanti dengan EFT kita menyelesaikan masa lalu kita siapkan masa depan kita, sehingga tidak ada yang perlu kita khawatirkan. Esensinya begitu, ya. Nah, sebagai contoh, kalau kita bicara umum saja, saya sendiri, kalau misalnya nurut ilmu kedokteran konvensional yang dikatakan oleh Einstein tadi, apabila kita mengharapkan dengan cara yang sama, konvensional, maka para dokter mengatakan apa? Oh, Anda darah tinggi, maka seumur hidup harus minum obat. Tapi alhamdulillah dengan pendekatan EFT ini, saya terbebas dari obat. Walaupun saya dulu sempat darah tingginya rata-rata di atas 200. Sekarang tanpa obat, ya. Jadi itu fakta. Baik, kita lanjutkan lagi karena waktunya singkat. Kalau saya lanjutkan, sahabat Ika Polstri dan sahabat LLC, maka ketika kita menghadapi apapun, ya, peristiwa negatif, itu kalau bagi orang yang beriman, itu namanya takdir kalau sudah terjadi. Maka di sini, ya, kita tidak harus menunggu, ya, tidak harus menunggu kita berlama-lama dulu, ya, kita segera menerima, ya. Makanya di konsep EFT itu nanti, kalau kita punya musibah, ya saya terima dengan ikhlas, dengan ridho. Kalau tidak, kita akan fase denial, penolakan, frustasi, depresi. Nah, jadi dengan adanya COVID ini pun ya kita senyum. Oh, ini sudah kehendak Allah, terlepas dari ada teori konspirasi lah yang katanya dibuat di Wuhan, yang katanya dibuat oleh timnya Bill Gates. Masa bodoh, ya. Kalau sudah terjadi, bagaimana menyikapi? Ini menjadi kajian dari psikoneuroimunologi. Bagaimana kita tetap menyikapinya positif, berprasangka positif, walaupun kita tetap waspada, ya. Karena apa? Karena kalau kita menyikapinya negatif, maka ini yang terjadi, ya. Jadi stres hormon tadi itu akan begini kejadiannya, ya. Ini lebih detail bagaimana adrenal kita dari glands-nya, kemudian merilis. Nah, inilah kalau kita bicara detail ini sangat bahasa-bahasa kedokteran. Saya ambil kesimpulan saja, yang keluar itu adalah hormon yang bisa membuat imunitas kita lemah. Apabila kita menghadapi sesuatu kita anggap ancaman. Bagi orang yang beriman tidak ada ancaman. Harapannya pengen A, ternyata tidak, ya sudah Allah. Nah, inilah yang harus kita latih. Apabila kita tidak latih, itu tidak akan menjadi, ya, sikap kita sehari-hari. Ya, ini yang perlu dilakukan perubahan. Nah, kemudian, kapan jatuhnya sakit? Kalau ini sudah terus-menerus, itu biasanya orang akan sakit kalau dia sudah fatih, ya. Fatih itu sudah terlalu banyak, ya. Artinya sudah maksimum. Ketika sudah maksimum, itu kita akan sakit. Tetapi kalau kita bisa bebaskan tadi, ya, semua persoalan stres di dalam diri kita, karena kita orang yang beriman, yakin kepada kehidupan ini, ada Allah yang menjaga, ada Allah yang memberikan rezeki, ya, ada Allah yang bicara soal sakit dan tidaknya kita tidak ada khawatir sama sekali, ya. Itu kenapa bagi umat Islam di dalam Al-Quran dikatakan la tahzan, jangan bersedih. Jadi kalau kita bersedih berarti tadi dalam psikoneuroimunologi kita memancing hormon-hormon negatif. Jadi kalau gitu nggak boleh bersedih ya? Boleh, sekedarnya. Ya, orang bersedih itu sudah wajar ada emosi sedih, tapi cepat ingat, ya, langsung kembali kepada Allah bahwa saya terima semua ini. Tapi kalau kita berkepanjangan, ya, berdasarkan siklus yang ini tadi, maka kita akan bisa ke depresi. Bahkan kalau udah bicara ke depresi, ini bisa menuju ke penyakit mental, ya. Jadi banyak teman-teman yang sampai ke skizofrenia, macam-macam penyakit mental itu akibat depresi yang mendalam.
Kemudian saya teruskan, sahabat IKA Polsri dan LLC. Berdasarkan beberapa kajian, termasuk yang ditulis oleh salah seorang dokter, ya, Bradley Nelson, di dalam bukunya Emotion Code, dan jurnal Harvard University, itu dikatakan apa? Pemicu penyakit itu sebenarnya dikelompokkan hanya 3 saja. Ya, satu, pola pikir. Pola pikir itu adalah chronic emotional stress. Artinya kalau kita dari kecil ya menghadapi beban hidup yang begitu beratnya, berarti banyak merasa ancaman. Nah, ini yang dikatakan kronis. Kalau kronis ini tidak kita lepaskan, itu kenapa saya banyak ketemu klien saya yang penyakit kanker, ya, bahkan ketemu saya dia udah stadium 4. Itu kalau kisah hidupnya itu luar biasa, ya. Ditinggal orang tua, kemudian tinggal sama nenek yang kejam, kabur dari rumah nenek, pindah lagi ke rumah paman juga kejam. Jadi dia melihat hidup ini semuanya kejam, ya. Jadi waktu dia berumah tangga, seorang ibu wanita ini, ya, seorang wanita dari sebagai seorang ibu, itu dia dengan suaminya juga seperti, wah ya boleh dibilang tidak ada muka manisnya, ya. Nasihat suami dihadapi dengan sinis, padahal dia seorang ustazah. Karena apa? Program bawah sadarnya ini yang sudah menjadi bagian dalam kehidupan dia. Akhirnya diketahui ketika dia punya anak yang ketiga, ya, terjadi pembengkakan di payudaranya dan dinyatakan stadium 4. Inilah kisah-kisah, ya, betapa kronik stres ini bisa menyebabkan beragam penyakit. Jadi kalau sekarang adik-adik masih muda, belum merasa sakit, alhamdulillah, cepat-cepat dirubah agar nanti di tuanya, di masa tua jangan sampai sakit-sakitan, ya. Karena kita harus memahami. Kemudian yang kedua itu adalah pola hidup, ya. Pola hidup saat ini, bayangin saja ya, di WA group itu kalau kita baca, betul-betul kita baca, itu berita negatifnya itu hampir 70-80%. Sudahlah berita negatifnya 70-80%, menurut penelitian otak manusia pun kebanyakan 70-80% orientasinya ke arah negatif. Terus kapan pola hidupnya akan berubah menjadi positif? Dan satu lagi, ini yang kebanyakan para dokter bicara, perbaiki pola makan ketika COVID, ya. Apa itu? Makan makanan yang bernutrisi. Sementara sekarang pola makan di kita banyak masalah, ya. Jadi banyak sekali yang tidak organik, ya. Bahkan sampai ke arah telur pun dibikin tiruan, ya. Daging tiruan. Dan satu lagi, kalau kita bicara toksin, ya, tentang COVID, ya, ataupun virus, bakteri, termasuklah carrier bawaan, penyakit bawaan dari orang tua kita, dari DNA orang tua kita, ini masuk di sini, ya, sahabat IKA Polsri. Jadi dia ini sederhana sebenarnya, hanya 15%. Semua dikontrol oleh pikiran kita, ya. Jadi wajar saja itu ada seorang yang dikenal di barat dengan nama Avicenna, sebenarnya namanya Ibnu Sina. Sekarang pendapat beliau sudah dibalikkan oleh barat. Barat mengatakan mens sana in corpore sano, di dalam tubuh yang sehat terhadap jiwa yang kuat, terbalik, ya. Avicenna mengatakan apa? Di dalam jiwa yang sehat terdapat tubuh yang kuat. Nah, ini filosofi ini yang ditinggalkan oleh dunia kedokteran, ya. Jadi kita pun terikut, kita selalu mengandalkan dari luar, dari obat. Kita tergantung dengan obat. Padahal tubuh kita ini yang bisa mengkondisikan sehat atas izin Allah. Ya, coba kita harus berpikir kritis di sini. Tidak ada maksudnya menyalahkan apapun. Yang namanya ilmu kesehatan itu saling melengkapi. Seperti halnya yang saya bicarakan hari ini adalah termasuk dalam bidang complementary medicine, ya. Jadi dia diakui di barat sebagai bidang complementary medicine. Tapi khususnya kita pribadi, kita harus coba aplikasikan ilmu ini. Karena kalau tidak, bayangkan saja, kalau sekarang saya ini tetap minum obat, mungkin saja saya udah stroke berapa kali. Dan itu dialami oleh adik saya, usianya 6 tahun, dia hidupnya banyak stresnya, dia sudah 2 kali stroke. Ya, itu fakta. Adik saya usia 6 tahun berbeda. Dia tidak menyikapi hidup dengan positif. Ya, apa yang terjadi? Sudah 2 kali stroke. Ya, padahal sama, kita punya DNA dari orang tua yang membawa calon apa? Calon genetika penyakit darah tinggi. Tetapi kita program ulang, tidak ada itu.
kita katakan. Atas izin Allah ini akan berubah. Berubah nih. Nanti ada teorinya dikatakan epigenetika. Ya, baik saya teruskan. Ini waktu ini semakin cepat ya. Mungkin nggak cukup kalau cuma setengah jam ya. Saya teruskan dulu nih. Perhatikan sahabat Ika Posri. Kalau kita memahami ini tentu menjadi sesuatu yang akan mudah ke depannya. Sekarang dari sisi agama saja, Buddha Gautama mengatakan what we think we become. Apa yang kita pikirkan, itu yang akan terjadi. Kemudian bagi umat Islam, itu ada hadits qudsi ya, yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Saya ambil potongannya saja. Ya, aku sesuai prasangkaan hambaku. Ya, jadi kalau kita prasangka tadi yang dikatakan melihat sesuatu itu dengan positif, maka akan positif. Jadi inilah yang dikatakan ilmu ya, yang sebenarnya sederhana tapi tidak kita implementasikan. Di dalam kajiannya apa? Ini yang dari kajian dari buku The Biology of Belief itu mengatakan teori epigenetika. Penemunya Bruce Lipton, dia adalah salah satu pemenang Nobel ya. Jadi apa yang kita pikirkan dalam kajian Bruce itu akan dirubah menjadi zat kimia yang akan membuat tubuh kita sehat dan tidak. Ya, kajiannya dalam. Jadi bagaimana semua informasi ya melalui panca indera kita ya itu akan merubah sel tubuh kita. Karena zat pembangun di dalam tubuh kita itu adalah protein, tetapi protein itu bekerja berdasarkan apa? Informasi yang dia terima. Kalau positif, zat pembangunnya akan membuat selnya sehat, on, tapi kalau negatif membuat selnya off. Padahal setiap hari ya tubuh kita itu ada yang dikatakan regenerasi sel ya, ada yang mati, ada yang hidup. Nah, bagaimana kita menyikapi ini? Inilah tadi kembali ke psikoneuroimunologi. Kemudian ada seorang yang meneliti ya di dalam psikoneuroimunologi ini, dia mengeluarkan buku. Bukunya apa? Bukunya adalah dikatakan bukunya itu apa ya, bukannya emotion code tapi aduh kok saya jadi lupa namanya ya, biasanya ingat ya, Dr. Candace, The Molecules of Emotion ya. Molecules of Emotion dia mengatakan apa, walaupun dia hidup di barat tetapi dia punya pemikiran yang berbeda dengan para dokter seumumnya. Dia katakan apa, sebenarnya pemikir yang dikatakan para dokter dan psikologi itu harus dikoreksi ya. Karena di dalam tubuh ya, terutama dari pikiran kita itu sudah menjadi obat. Nah, itu kenapa dikatakan mind medicine ya, ataupun mind body medicine. Nah, inilah temuan dari seorang peneliti ya, namanya Dr. Candace. Sekarang beliau sudah meninggal 3 tahun yang lalu. Dilanjutkan penelitian ini oleh suaminya, dan beliau sendiri beberapa kali saya ikutin acaranya ya, walaupun melalui YouTube. Karena saya belajar banyak dari virtual ya, itu luar biasa. Semua kajiannya itu betul-betul akurat. Jadi bukan sesuatu yang kita katakan nonsense ya. Jadi body mind medicine ini betul-betul bisa mengobati ya. Baik, saya teruskan. Nah, ini bisa dibuktikan sahabat LLC ya, bagaimana ada satu gereja ya yang kelompoknya itu adalah baptis fundamentalis. Mereka karena begitu yakinnya terhadap apabila dipatok oleh ular berbisa, mereka tidak akan mati. Dan ternyata tidak mati. Ya, inilah esensi dari The Biology of Belief. Ini yang saya katakan ilmu iman. Ya, kalau dengan iman para nabi, dengan begitu yakinnya, banyak miracle things happen. Ya, kemujizatan terjadi. Kita sekarang ini, keimanan kita, itu selalunya pengen ainul yakin. Pengen lihat dulu. Tidak langsung hakul yakin. Nah, saya pribadi, karena ini akan disampaikan dengan halayak umum untuk membuat orang hakul yakin dari ainul yakin, ya kita harus melalui kajian-kajian. Kalau tidak, orang tidak bisa dengan hakul yakin. Apa bisa sembuh hanya berpikir positif? Saya katakan bisa kalau kajiannya kita baca. Karena sunnatullahnya, ketetapannya kayak gitu. Apa hadisnya di dalam Islam? Aku menurut prasangka hambaku. Sembuh, sembuh. Ya, banyak kajiannya. Kemarin saya ada talk masalah placebo ya. You are the placebo. Itu kajian dari salah satu dokter Joe Dispenza, itu kajian dia semenjak dari tahun 80-an. Karena 86 dia kecelakaan, 6 tulang belakang dia masalah,
itu dia bisa recover, jalan lagi, bahkan olahraga setelah 10 minggu tanpa obat, tanpa alat. Ya, hanya dengan menggunakan pola-pola pikiran. Ya, baik, saya teruskan. Nah, jadi kembali lagi, sahabat Ika Polstri dan LLC, ini saya masuk ke topik kedua. Bagaimana melakukan checking ya terhadap kita ini punya sakit apa, apakah kita ada kuman COVID ataupun tidak. Nah, ini di dalam kajiannya itu adalah kinesiologi ya. Di dalam kita Indonesia ini mengatakan tes otot. Kalau di barat dikatakan muscle test ya. Nah, sebelum saya tunjukkan dalam film demonya ini, saya akan cerita dulu bahwa ini referensinya banyak sekali, sahabat LLC. Ya, ini ada Dr. Bradley Nelson tadi. Dia bukunya diterbitkan di 32 negara. Bahkan dia bisa melakukan kinesiologi ini jarak jauh. Ya, jadi kalau kita tidak percaya dengan ini wajar karena kita belum memahami. Tapi kalau kita memahami, insya Allah. Ya, jadi dengan kinesiologi ini sebagai pengganti apa? Pengganti swab test. Ya, saya pribadi ya dengan itu saja ya saya tidak perlu, kecuali kalau memang harus kita berangkat, kita ikuti aturan pemerintah. Tapi kalau untuk keluar dari rumah, saya cek diri saya. Ya, untuk ketemu teman-teman, saya cek teman-teman. Kira-kira teman-teman kena atau tidak. Kalau teman-teman kena, ya saya kasih tahu. Coba Anda cross check, periksa. Kayaknya Anda kena. Ya, nah ini kita pakai kinesiologi. Bahkan untuk lebih kita yakin lagi, itu ada David R. Hawkins, itu dia meneliti ya untuk S3 dia, itu selama 29 tahun, sahabat Ika Polstri ya. Itu akhirnya dia keluarkan buku, Power and Force. Ini pun menggunakan kinesiologi. Ya, nah bagaimana ilmu kinesiologi itu? Ini saya demo. Ya, jadi perhatikan. Nanti Adewi Gunawan ini kalau di dalam kajian kinesiologi, dia baru saja melakukan kalibrasi ya, mengecek emosi positif dan negatif ya, baik perasaan ataupun perkataan. Tadi kan kita udah kaji psikoneuroimunologi. Baik, kita coba tonton filmnya. Oke teman-teman, ini Arton yang akan membantu kita dalam memperagakan apakah benar nih pikiran, perasaan, bacaan, informasi positif apa negatif mempengaruhi tubuh kita secara fisik. Saya akan lakukan sekarang. Oke, Arton angkat tangan kanan, yes, dia ke depan. Ini namanya kinesiologi teman-teman. Saya lebih suka menyebutnya sebagai energy testing. Oke, nah coba ucapkan kata cinta. Oke, lihat ini teman-teman, ini kuat ya. Bilang takut. Anda lihat itu? Ya, ulangi. Bilang cinta. Oke, lihat ini, sangat kuat tangannya. Bilang takut. Kelihatan itu? Jadi kata ini punya pengaruh terhadap fisik. Ditangkap oleh bawah sadar sebagai hal yang baik atau hal yang menguatkan atau melemahkan kita. Nah sekarang, coba Arton berpikir sesuatu yang positif. Berpikir saja. Berpikir mengenai sesuatu yang menyenangkan. Nah, pengalaman yang menyenangkan. Sudah? Sudah. Oke, coba sekarang. Kelihatan ini teman-teman? Kuat. Berpikir mengenai pengalaman yang tidak baik lah. Sesuatu yang berisi emosi negatif. Sudah? Oke, lihat ini. Anda lihat itu? Ya. Jadi, sesuatu yang positif, dia menguatkan kita. Sesuatu yang negatif akan melemahkan kita. Ya, sesuatu yang negatif melemahkan kita, yang positif menguatkan kita. Itu apabila kita tes kepada teman kita. Sekarang bagaimana kalau kita tes sendiri ya? Ada dengan cara kita bikin lingkaran seperti ini, kemudian kita masukkan lagi ya, kemudian kita tarik. Ada juga kita berdiri tegak, ini namanya sway test ya. Kalau kita mengatakan yes, tapi ya kita harus betul-betul konsentrasi tanpa memikirkan yang lain-lain. Maka ketika kita katakan yes, dia akan ke depan condongnya. Tapi kalau kita katakan no, dia akan ke belakang. Jadi kalau kita mengatakan apakah tubuh kita ada COVID, ya kita katakan dalam hati kita, tubuh saya ada COVID. Kalau dia betul, dia akan ke depan. Tapi kalau dia tidak, dia akan mengatakan tidak ada COVID. Jelas sampai di sini? Ya. Ada yang lebih sederhana lagi, saya keluar, perhatikan sahabat Ika Polstri, beginikan coba tangannya. Tangannya coba dibeginikan, ya seolah-olah di sini ada debu. Coba beginikan tangannya seolah-olah di sini ada debu. Ya,
Kalau kita katakan nama saya Edi, ya sebutkan nama masing-masing. Coba, rasanya licin nggak? Ya, kalau Mega sebut nama Mega, kalau Heru sebut nama Heru, kalau Faruk sebut nama Faruk. Secara umum, karena itu adalah kita, maka dia akan licin. Coba disebut nama orang lain. Mega sebut nama Ana, ya. Edi, saya sebut nama saya Asnawi. Nah itu keset, ya keset. Ini adalah kinesiologi juga. Sekarang katakan, saya bisa, positif nggak bisa? Positif, licin nggak? Coba Mega, saya bisa, licin nggak Mega? Saya bisa. Licin nggak? Licin ya? Oke, katakan, saya tidak bisa. Saya tidak bisa. Keset nggak? Ya. Oke, itu sekarang ya, kalau dia iya berarti positif, kalau tidak berarti negatif. Sekarang katakan, di tubuh saya ada kuman COVID-19. Coba sebutkan. Di tubuh saya ada kuman COVID-19. Licin apa keset? Di tubuh saya ada COVID-19. Licin apa keset? Keset, berarti tidak ada. Ya, kalau licin ada. Mudah nggak itu caranya? Asnawi, dicoba nggak Dindo Asnawi? Iya. Asnawi. Nah, Ya, sudah dicoba belum tadi? Sudah nyoba kan dong. Nah, gimana hasilnya? Di tubuh saya ada kuman COVID-19. Apa hasilnya? Di tubuh saya ada kuman COVID. Kasar kan dong? Berarti tidak ada. Coba, saya pengen lihat di ruangan ini, ya. Ada nggak yang licin? Itu. Dindokus, licin atau keset Dindokus? Licin atau keset Dindokus? Keset. Keset. Alhamdulillah. Bang Hikmat, licin atau keset Bang Hikmat? Bang Hikmat, licin atau keset? Keset. Alhamdulillah. Sekarang saya tanya Bang Hikmat, mudah nggak checking COVID kayak gitu? Mudah. Iya. Perlu biaya nggak? Tidak ada. Simple ya. Nah, jadi itu salah satunya. Kalau pengen yakin lagi saya cerita itu nalar ilmiahnya ya. Baik, sekarang kita lanjutkan lagi sahabat Kapolsi dan RLC. Ini sebagai contoh ya. Jadi ini yang sehari-hari saya gunakan baik untuk ngecek klien termasuk ngecek organ tubuh klien ya. Saya nggak boleh bilang pasien karena saya bukan dokter. Misalnya saya ngecek sekarang Dinda Kusmanto ya. Apakah beliau ada penyakit jantung itu bisa saya cek. Apakah ada penyakit gula darah saya bisa cek. Jadi tidak perlu saya harus pakai alat. Karena apa? Kalau saya harus pakai alat, bayangkan saja periksa darah saja sekarang rata-rata udah hampir 1 juta. Ya, periksa darah saja rata-rata udah hampir 1 juta. Belum lagi periksa yang macam-macam, scan ini, scan itu gitu ya. Nah, jadi ini yang menurut saya itu yang solusi yang dikatakan Einstein itu mengharapkan hasil yang berbeda tapi dengan cara yang sama. Baik, saya teruskan. Nah, sekarang kita masuk kepada psikologi energi ya, tools yang digunakan. Kalau tadi untuk ngecek, sekarang bagaimana menyelesaikan masalah. Ini di dalam ranah psikologi, new energy psychology ini di Amerika itu sudah menjadi suatu perbincangan sehari-hari. Tapi kalau di Indonesia masih banyak orang yang belum begitu memahami, ya, termasuklah teman-teman dari kalangan psikolog ataupun teman-teman dari kalangan kedokteran dan keperawatan. Nah itu kenapa, alhamdulillah, bagi teman-teman yang sudah ikut pelatihan-pelatihan seperti ini, itu suatu paradigma baru dan mereka yang betul-betul open mind, mereka gunakan betul-betul yang sangat membantu mereka. Ya, baik, saya kembali lagi. Alhamdulillah sudah ada 2 buku yang melengkapi keilmuan ini ya. Satu The Miracle of Touch itu terbit di tahun 2010 dan ini terbit 2 tahun yang lalu ya, Cara Sehat Abad 21. Dan juga tadi saya sudah katakan sebenarnya di dalam jiwa yang sehat terdapat tubuh yang kuat.
Ini sebenarnya dalilnya kalau bagi umat Islam sudah jelas ya, sudah dikuatkan tadi oleh Avicenna ataupun Ibnu Sina ya, tentang jiwa itu pegang peranan. Itu kenapa dalam salah satu hadis Nabi dikatakan apa? Ada seketul daging, apabila dia baik maka akan baiklah seluruh jasad. Apakah seketul daging itu? Yaitu adalah hati. Hati itu beradanya ataupun bersemayamnya ruh ataupun jiwa kita. Nah, jadi kalau di kalangan pembelajaran kita agama, itu kita kenal dengan tazkiyatun nafas ya, dari Imam Al-Ghazali ya, Ihya Ulumuddin. Nah, itu adalah ketika kita banyak pikiran-pikiran kita negatif, kita ada di ruang resah. Dalam kajian-kajian secara frekuensi ataupun ilmu yang dihubungkan dengan ilmu kelistrikan, ini dikatakan apa? Pikiran sadar ini pada frekuensi alfa ya. Kalau kita resah, kalau kita bimbang, dia masih bermain tadi ya. Kalau di dalam kajian agama itu kadang naik, kadang turun. Nah, ini orang di ruang bimbang, antara meyakini, antara tidak. Tapi kalau kita sudah meyakini kehidupan ini indah, semuanya menjadi indah, kita akan di ruang tenang. Makanya dikatakan, bagaimana agar kita selalu di ruang yang tenang, maka ingat Allah. Ya, ingat Allah itu bukan berarti habis sholat kita zikrullah, tapi dalam kehidupan sehari-hari, mulai bangun sampai tidur lagi. Nah, inilah filosofi ini harus kita pelajari ulang. Bagaimana diciptakan manusia itu kecuali untuk ibadah, nah ini harus dijelmakan dalam kehidupan sehari-hari. Tapi kalau kita kebanyakan, ya manusia ini inginnya penilaian orang lain. Ya, pengen dibilang hebat, pengen dibilang orang kaya gitu ya. Dan karena apa? Dalam kajian psikologinya itu ada dikatakan inferiority, sesuatu merasa rendah ya, karena dulu dari kecil dia selalu tangan di bawah. Ketika dia ingin menunjukkan superiority, terjadilah superiority complex. Ini kajian dari psikolog Adler ya, seorang psikolog dari Austria. Itu sangat menarik sekali. Itu kenapa tulisannya ditulis oleh orang Jepang ya, di dalam buku Berani Tidak Disukai. Memang di situ lebih kepada berani tidak disukai manusia. Tapi kalau kita orang yang beriman, betul tidak disukai nggak ada masalah. Karena penilaian manusia itu kita baik pun bisa jadi buruk, apalagi kita buruk. Tapi kalau penilaian Allah jelas. Nah inilah kenapa ya ilmu itu harus dibalikan lagi ke iman. Ya, kalau ilmu sudah dibalikan ke iman, semuanya jadi indah. Sesuatu yang indah membuat hati kita tenang. Hati kita tenang, imunitas kita bagus. Kalau imunitas bagus, saya pikir termasuk hari ini ya saya alhamdulillah ya masih belum sepakat untuk agar saya menggunakan apa? Menggunakan vaksin ya. Jadi ini bukan suatu untuk sombong, tapi lebih banyak berharap kepada Allah agar dilindungi tubuh kita ya. Baik, saya teruskan. Sahabat LLC dan juga sahabat Ika Posri, kalau kita teruskan maka bagaimana tubuh itu sebenarnya aksi dari pikiran kita ya. Kalau pikiran kita positif maka dia akan positif, dia akan tenang, akan bimbang atau akan resah ya. Ini sudah saya tuangkan di dalam buku Cara Sehat Abad 21 ya. Baik, saya teruskan. Untuk mendapatkan ya bagaimana kita menjadi punya pikiran yang emosinya sudah positif, makanya kita dikenalkan emotional freedom technique. Bagaimana emosi-emosi negatif itu kita selaraskan, kita bebaskan. Ya, agar apa? Agar kita ini sebenarnya singgah sebentar saja di muka bumi ini. Dari pangkuan ilahi yang dulu kita adalah makhluk surga. Jadi ini adalah fase kehidupan untuk kembali ke ilahi. Kita dilahirkan dalam keadaan suci, ilahi menunggu kita, wahai jiwa yang tenang. Kembalilah dalam keredoanku. Itu yang dikatakan husnul khotimah. Ya, jadi dalam kajian-kajian Imam Al-Ghazali jelas. Perbanyak zikir, perdalam keimanan, ya. Namun bagi seperti saya yang bukan dari santri, saya perlu pendekatan-pendekatan selain tentu agama. Agar apa? Agar saya bisa menikmati ya semua ilmu-ilmu Allah ini untuk kembali menuju ke Allah. Nah inilah kenapa emotional freedom ini menjadi salah satu tool ya. Karena di dalam discovery statement ataupun definisinya dikatakan apa?
semua masalah dalam kehidupan itu dua saja sebabnya. Ada sistem energi yang tidak seimbang dan ada emosi negatif. Emosi negatif dalam kajian agama itu penyakit hati. Ya, di dalam tubuh itu ada segetul daging, apabila dia buruk maka akan rusak. Apabila seorang hamba Allah berbuat dosa, maka ada satu nokta titik hitam di dalam hatinya. Semakin banyak itu dosa, maka akan tertutup. Ya, itu yang dikatakan hatinya mati. Ya, sudah tidak bisa lihat lagi mana yang benar, mana yang salah. Jadi panca indera itu bisa dilihat secara fisik dan juga metafisik. Yang paling benar yang mana? Hati kita, yang sifatnya metafisik. Nah, inilah yang kita harus pelajari lebih dalam lagi, ya. Namun malam ini kita tidak bisa diskusi detail karena dengan waktu yang singkat, ya. Baik, kita teruskan. Bayangkan ilmu akupuntur kita harus selesaikan 2 bulan, ada 361 titik yang harus kita hafal, tapi dengan EFT malam ini saya kenalkan 7 titik, insya Allah bisa membantu kita, ya, bagaimana meningkatkan imunitas dan menghilangkan semua emosi-emosi negatif itu, atau mensucikan jiwa kita, agar apa? Suatu saat kita kembali kepada Allah, kita dalam keadaan suci. Baik, kita teruskan sahabat LLC, secara ilmu yang dikatakan ilmu akupuntur, itu kan aliran energi. Kalau kita harus ainul yakin, harus lihat dulu dong, bener nggak? Iya, ada. Ini ada foto yang namanya Kirlian Method, ya, dari seorang dokter Richard Newton, ya, dia melakukan penelitian, ini gambar 3 dimensi, kelihatan itu aliran energi di bawah kulit. Inilah titik-titik akupuntur yang ditusuk itu, tapi kita dengan EFT hanya diketuk-ketuk. Kemudian apa? Ada, ya, seorang pasien dari Dr. Hammer ini sampai kena kanker. Karena apa? Aliran energinya berhenti. Akhirnya membentuk tumor, dan tumornya itu apa? Tumor kanker. Ya, jadi wajar aja kalau pendekatan EFT, kalau dilakukan dengan tekun atas izin Allah, banyak teman-teman yang penyakit kanker sembuh. Ya, jadi kita tidak selalu melihat bahwa apa yang di luar yang kita harus jadikan asupan ke dalam, kecuali pola makan, bukan obat-obatan selalu, tetapi bagaimana melakukan dari dalam keluar, ya. Nah, kemudian ini apabila kita pelajari, dia dihitung dalam bentuk frekuensi energi, satuan terkecil yang ditemukan oleh Einstein, ya. Kemudian bagi kita seorang engineering, ya, di Politeknik banyak engineering, kita harus terukur. Jadi kalau orang sehat itu ini menggunakan punya Bruce, ya. Ini ciptaan dari Bruce Technology. Ini alatnya itu namanya Bruce Technology. Itu bisa menghitung apa? Bisa menghitung frekuensi. Tubuh yang sehat itu antara 62 sampai 68. Jadi kalau kita sekarang ini kena COVID, berarti frekuensi kita berada di 59 ke bawah, ya. Nah, jadi kalau kita nanti tapping begini, itu jangan dianggap lucu. Itu bagaimana kita melakukan adjustment seperti halnya kita memutar tombol radio, ya. Tombol radio itu kan mencari frekuensi, sama, cuma bedanya kita tapping. Nah, inilah perlu kita memahami dan meyakini. Kalau tidak, ngapain tapping, ini gila, orang gila nih kali, ya. Sambil tapping, senyum-senyum, ngomong sendiri gitu, ya. Padahal ini ada keilmuannya semua. Ya, kita teruskan. Secara umum, karena kita dari kecil sampai dewasa, itu punya memori-memori negatif. Inilah yang menjadi yang dikatakan selfish, ya, sesuatu yang berada di dalam diri kita, ya, menjadi selfish, ya. Selfishness itu adalah self-center. Kita melihat diri kita, karena apa? Kita akan memproteksi secara aman. Nah, ini dalam kajian psikologi dikatakan psychological reversal. Sesuatu yang mensabotase diri, penyangkalan, pikiran negatif. Nah, ini akan masalah. Kalau kita selalu berpikir negatif tadi dalam teori psikoneuroimunologi, maka ya sistem hormon kita, hormon stres terus yang keluar, ya. Nah, untuk itulah maka semua hal ini termasuk kandu mentality. Ini kan banyak kalau di kalangan mahasiswa ataupun di perusahaan, ya, ketika diminta ini KPI Anda, wah kayaknya nggak bisa. Nah, itu sebenarnya semua dikatakan PR, ya. Nah, ini harus diselesaikan. Kita harus terus terang, ya, mengakui apa adanya dan kita selesaikan. Ini sering kita katakan mental block. Nah, bagaimana dengan tapping? Saya kenalkan 7 titik, ya. Titik 1 nanti saya keluar dari screen, ya. Titik 2 samping mata, titik 3 bawah mata, titik 4 bawah bibir, titik 5 titik 4 bawah hidung, titik 5 bawah bibir.
kemudian titik 6 itu tulang selangkah, dan titik 7 itu persis ya di bawah ketiak. Bagi laki-laki itu sejajar dengan puting, bagian perempuan itu sesuai dengan letaknya dari tali BH. Nah, nanti pada waktu kita latihan, ini langkah-langkahnya. Saya akan bertanya apa masalahnya, diminta candle ya, terus terang apa adanya, cek skala. Kalau sakit sekali berapa, kalau sedang berapa, nah ini kita cek skala. Kemudian kita lakukan tapping, dimulai dengan setup ya. Tapping untuk saat ini saya ajarkan 7 titik saja, nanti kita demo, kalian kita akan tapping together, bersama-sama tapping. Nah, jadi tapping itu nanti, sahabat LLC, itu dimulai dengan satu teknik yang sederhana, yang saya katakan teknik ABC. Ya, Gary sebagai penemunya, dia mengatakan ini adalah teknik sederhana, ataupun basic recipe. Gary lebih pada putaran awal, dia akan bicara masalah, kemudian solusi. Kalau kita, selaku umat yang beragama, kita tambah C, kita tambah doa. Ya, nah semua ABC ini ketika kita melakukan setup nanti, itu semua dibaca sekaligus. Tapi kalau kita nanti sudah putar, maka A dulu, kemudian B, kemudian C. Sederhana sekali. Ya. Nah, kata-katanya pun tergantung konteks. Kalau sesuatu sakit, maka kita ikhlas ridho menerima. Tapi kalau kita cemas terhadap COVID, jangan dibilang ikhlas. Ya, saya memilih untuk kuat dan optimis. Kemudian kita doa. Kalau kita persoalannya itu misalnya masalah hutang, ya, jangan cemas. Saya memilih ya Allah untuk senantiasa mendekatkan diri kepadamu agar berikhtiar sekuat tenaga dan dibukakan pintu rezeki. Jadi kita tidak ada yang kita khawatirkan. Kalau kita sekarang ini, waduh, suasananya saya berhenti kerja dan sebagainya, akhirnya stres, tidak menyelesaikan masalah. Nah, itu kenapa ilmu, iman, imun. Ya, ilmu, iman, kalau kata orang Palembang itu, duit. Ya kan? Duit itu rezeki. Ya, baik. Nah, sekarang ada nanti kalau kita lebih dalam lagi, itu kita bisa gali. Itu ada teknik namanya multi teknik. Itu gali dengan pohon emosi. Kita pelajari ya akar masalah dia. Sehingga banyak aneka penyakit insya Allah bisa selesai. Ya. Nah, sekarang kita demo dan latihan. Baik. Saya ajarkan sambil demo. Kalau tidak, kita ngajarin sendiri, demonya sendiri. Sekarang siapa yang mau jadi volunteer? Angkat tangan. Angkat tangan, siapa yang mau jadi volunteer? Iya, Kang Oti. Dibuka suaranya, Kang Oti. Dibuka, tolong suaranya, Kang Oti. Iya, alhamdulillah, Kang Oti. Terima kasih, udah mau menjadi teman sebagai demo. Ya, perhatikan. Ketika kita ingin melakukan tapping ataupun EFT, kita kenalin dulu, ya, apa persoalannya. Kang Oti, suaranya coba dites. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang, ada persoalan apa Kang yang coba kita bantu, ya insya Allah atas kehendak Allah nanti akan terjadi kebaikan. Masalah apa yang ingin dicoba? Masalahnya masalah psikologis, Ya, di mana ada kecemasan. Iya. Dalam situasi sekarang yang di sana sini kena zona merah, Ya. gitu kan? Kebetulan ada salah satu anggota keluarga yang dinyatakan terpapar. Ya. Nah, ini kan jadi kecemasan itu timbul gitu kan. Nah, ini yang secara psikologis itu kena berpengaruh. Kekhawatiran menyebar di antara keluarga, apalagi ke orang lain, paling tidak di dalam lingkungan keluarga lah. Pasti itu kan. Nah, itu kan timbul kecemasan pasti. Ya. Kalau cemas tadi, kira-kira imunitas tubuh kita akan kuat atau lemah? Yang jelas, kalau dilihat dari tanda secara fisik, kadang-kadang kita lupa terlambat makan, kan gitu. Maksud saya, kalau dari penjelasan awal tadi, ya, dalam kajian PNS, Psycho Neuroimunologi ya, PNI, menurun pasti. Menurun, ya. Menurun. Jadi kalau kita sudah tahu ilmu ini, semua yang kita anggap negatif nanti diselesaikan ya, Kang. Kita coba yang satu ini. Sekarang masuk kepada langkah 2. Kalau tadi Kang Oti mengatakan ada kecemasan terhadap peristiwa, detail tadi ceritanya ya. Skala berapa? Kalau cemas sekali 10, kalau sedang 5,
di antara sedang ke tinggi itu di antara 5 ke 10, tapi kalau di bawah sedang di antara 5 sampai ke 0. Nah, ini berapa angka kecemasan? Nah, ini karena ada di dalam lingkungan keluarga, mungkin sekitar antara 4 dan 5 lah ya, gitu. Udah di bawah yang sedang begitu. Baik. Boleh dikatakan udah mulai. Oke, baik. Sekarang dirasakan ya skala 4 dan 5 itu ya. Nah, perhatikan. Sahabat Ika Polsri dan sahabat LLC, kita mulai setup kan. Setup itu kita ketuk karate chop. Kenapa dibilang karate chop? Karena ini kalau kita dulu belajar karate, ini yang suka kita chopping ya, membelah bata, ya, ini karate chop. Boleh kanan diketuk-ketuk seperti ini atau boleh kiri. Ya, silakan mau kanan mau kiri. Ya. Kemudian Kang boleh juga dipadukan seperti ini ya, diketuk dua-dua seperti ini. Nah, ini namanya titik setup. Nah, ketika setup, kita mulai dengan doa. Kalau bagi muslim sederhana, mulai dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kalimat yang pertama itu ada kata walaupun. Katakan, ya Allah. Ya Allah. Walaupun. Saya cemas. Bayangkan, kecemasan terhadap apa? Munculkan gambaran tadi. Keluarganya sedang ngapain tadi? Yang mulai ada yang terpapar. Oke. Rasakan ya Kang ya, betul-betul dirasakan. Sekarang itu adalah masalah. Itu A. Sekarang langsung kita menuju ke B. Kalau kita cemas, apakah kita ikhlas dengan kecemasan? Kan tidak. Kita harus membuat keputusan bahwa ya Allah, saya memilih. Coba. Ya Allah. Ya Allah. Saya memilih berlindung kepadamu dari rasa cemas ini. Karena segala sesuatu itu terjadi karenamu ya atas kehendakmu. Ya? Kehendak. Betul ya? Jadi saya berprasangka positif kepadamu ya Allah. Ya Allah, saya berprasangka positif kepadamu ya Allah. Ya, itu B. Berarti dengan berlindung, prasangka positif, insya Allah kecemasannya akan berkurang. Sekarang doanya, katakan, ya Allah. Ya Allah. Semua yang ada di dalam hati hamba-Mu ini, ya, akan bergantung kepada prasangka hamba-Mu. Akan tergantung kepada yang dirasakan, yang diberikan. Maka hamba-Mu mohon, hamba-Mu mohon ya Allah, diberikan kemudahan untuk selalu yakin kepadamu, terhadap segala sesuatu keputusan-Mu, ya Allah, yang baik ataupun buruk, baik ataupun buruk, yang buruk, itulah yang terbaik. Itu yang terbaik diberikan. Ya, jadi tidak ada konsepnya takdir buruk, takdir jelek, nggak ada. Yang kita anggap buruk, padahal baik bagi Allah. Yang kita anggap baik belum tentu. Ya, katakan, saya pasrah padamu ya Allah. Saya pasrah kepadamu ya Allah. Ya, jelas ya. Sekarang Pak Onti lakukan sendiri kata-kata tadi. Walaupun saya, coba. Walaupun saya, ya, cemas. Nah, rasakan cemasnya. Dengan munculkan anggota keluarga yang terpapar terhadap penyakit. Very good. Sekarang apa solusinya? Saya memilih untuk menerima. Iya, berlindung dulu ya. Berlindung kepadamu dari rasa cemas, ya. Berlindung kepadamu ya Allah dari rasa cemas. Dan berprasangka positif. Berkeyakinan, berprasangka baik kepadamu ya Allah. Iya. Nah, terus doanya gimana? Agar kita kan kalau udah prasangka baik nggak ada lagi cemas. Doanya gimana sekarang kepada Allah? Ya Allah, saya pasrah dengan keputusan yang diberikanmu ya Allah. Iya. Supaya anggota keluarga kami yang kena maupun yang lainnya diberikan kesehatan, terhindar dari segala penyakit yang ada. Amin. Baik, sekarang titik 1, Kang Oti. Awal alis. Ya, katakan. Sekarang yang kita ulangi itu yang A, masalah. Katakan. Hamba-Mu cemas. Ya Allah, walaupun
saya Nggak usah pakai walaupun lagi, nggak usah pakai walaupun lagi. Hambamu cemas ya Allah. ya Allah, hamba ini lagi cemas karena Iya, menerima samping mata, dibayangkan menerima kecemasannya, dimunculkan rasa cemasnya. rasa cemas Iya, karena terpapar bawah mata, tadi samping mata, diterusin. Ya, sebenarnya 7-8 kali pindah, karena ini sambil belajar jadi agak lama ya. Munculkan rasa cemasnya. Ya, terpapar. munculkan rasa cemasnya. Bawah hidung, munculkan rasa cemas. Ya Allah, Iya, rasa bawah cemas. bibir, munculkan rasa cemasnya. Ya Allah, hindarkan ya Allah. Masih rasa cemasnya dulu, kita belum doa nih. Itu Rasa adalah cemas. masalahnya semua. Katakan cemas ya Allah. Ya, Allah, baca berita, hamba cemas masalah dengan keluarga, terpaparnya tingkat kematian tinggi, tangga zona tertinggi. merah, ya, munculkan semua yang bikin cemas. Viras. Ya, kemudian titik di bawah ketiak. Laki-laki itu persis sejajar dengan putih, ya. Sudah, wanita tali BH. Baik, ini putaran pertama A. Putaran kedua B. Sekarang boleh bukan cuma satu, boleh dua-dua. Tadi juga boleh dua-dua. Ya, boleh kanan, boleh kiri. Sekarang solusi. Solusinya apa tadi, Kang? Ya Allah, Ya Allah, saya memilih saya memilih untuk berlindung kepadamu untuk berlindung kepadamu ya Allah. dan senantiasa berprasangka Yang senantiasa memberikan langsung pindah dari sini pindah ke sini. baik ya Allah. Ya, 78 berprasangka positif. Ya. Karena ini adalah Iya, sehingga cobaanmu ya Allah. tidak ada lagi soal kecemasan. Kita masih fokus ke B ya, jadi kita solusi nih, tidak ada lagi kecemasan. Ya, Tidak goodbye. ada Allah. Katakan goodbye cemas. Ya, Goodbye cemas. itu masa lalu saya. Hilangkan. Iya, menerima. yang ada prasangka positif. Ya, prasangka positif. Dengan prasangka positif Allah katakan apa? Aku menurut prasangka hambaku. Jelas ya? Baik. Sekarang doanya seperti apa? Putaran terakhir, doanya seperti apa, Kang Oti? Ya Allah, Engkaulah yang maha segala sesuatu, ya. Maha pelindung. Aku berlindung kepadamu. Aku berlindung kepadamu ya Allah. Dari rasa cemas. Dari rasa Ya. cemas. Berikanlah pertolongan. Berikanlah pertolongan kepadaku kepada ya Allah. kami. Ya kan? Agar semua Perlindungan, ya. keluarga Silakan doa. Betul. Terus sambil pindah ya, doa sepenuh hati. Kami akan terus berusaha berikan ya, kesehatan kepada menjaga kesehatan dan pasrah padamu ya Allah. semua yang diberikan olehmu ya Allah. Ya Allah. Baik, Ya Allah, berikan Kang kesehatan. Oti, sekarang tarik nafas. Tarik nafas. Dibuang pelan-pelan. Ini kita melakukan detox ya. Tadi kita energi kita itu banyak negatif karena cemas itu, sekarang kita keluarkan. Walaupun tadi tapping udah keluar, ini kita keluarkan lagi. Tarik nafas. Lepaskan. Ya, tarik rasa cemasnya. Lepaskan. Alhamdulillah. Nah, sekarang saya tanya Kang Oti, karena ini demo, jadi kita agak bikin sesinya agak cepat ya. Tadi skala 5, sekarang skala berapa Kang Oti? Ya sekitar 6-7 lah. Ada Loh, kenaikan. kok jadi naik? Keyakinan. Kok jadi Ya, naik? keyakinan itu. Oh, keyakinannya. Yakin bahwa itu Iya. bisa, karena kita pasrahkan kepada Allah ya. Betul. Gitu. Tetapi kalau kita bicara skala, kan kita akan menghilangkan kecemasan. Cemas sekali skala 10, sedang skala 5, kalau nanti udah hilang dia 0. Nah, sekarang turun dia mestinya. Skala berapa sekarang? Masih ada nggak skala kecemasan? Sudah tidak cemas, turun ke 3 lah. Nah, turun ke 3. Katakan apa? Alhamdulillah. Nah, nanti Kang Oti pada putaran kedua nggak usah pakai setup lagi, ya, langsung ke titik 1 katakan, ya Allah masih cemas, ya, masih cemas dengan skala 3, ya, apa yang Ulang-ulang dicemaskan? terus. Iya, masih cemas, munculkan cemasnya, karena dia bagian dari memori program tubuh kita,
Kalau itu masih tersimpan, itu tidak bagus buat kesehatan, merusak imunitas. Nah, itulah teknik EFT menyelesaikan masalah itu. Ya, Kang Oti ya. Baik, ini karena sesi demo, maka kita singkat saja. Tapi kalau nanti latihan di rumah, lakukan terus ABC. Setupnya ABC, kemudian putaran pertama A dulu sampai titik 7, kemudian solusi sampai titik 7, dan terakhir doa. Doa. Simpel nggak, Kang Oti? Oke. Simple. Kalau kita ABC. bilang simple, caranya tadi pertama apa yang kita lakukan? ABC itu apa, Kang? Yaitu yang pertama itu masalahnya, Iya, yang B-nya, keduanya solusinya, iya, C-nya, yang C-nya berdoa. iya. Sekarang putaran pertama 1 sampai 7 apa? Putaran pertama 1 sampai 7. Solusi masalah, Masalah. Putaran kedua? solusinya Iya. Putaran ketiga? berdoa. Iya, ini udah profesor yang kayak gini kecil ya, Kang ya. Alhamdulillah. Baik, terima kasih Kang Oti. Sebelum saya masuk ke pertanyaan ya, ini perlu saya kasih gambaran ya. Kalau kita bicara testimoni banyak sekali. Tadi sebelum acara dimulai saja itu ada Teh Listi, itu dengan keyakinannya kepada Allah dari 2017 dia untuk diri aja harus dipegang ya. Untuk dia sholat itu dia harus susah sekali sehingga dia tidak bisa ruku dan sujud itu. Tapi dengan terapi EFT ya, dengan ada teknik yang dia pelajari di level 3, itu 5 menit sekarang dia udah bisa berdiri ya. Nanti kalau pengen tanya, beliau ada di sini di ruangan ini. Belum lagi banyak testimoni yang lainnya. Jadi di sini kita bukan jual obat ya. Kita di sini bicara tentang ilmu Allah, metodologi. Kita sederhanakan seperti memasak nasi goreng. Kalau kita latih, insya Allah kita bisa. Tapi satu, masalah sehat dan sakit itu adalah Allah. Jadi ikhtiar kita ini bukan maksa untuk segera sehat. Ya, sehat itu bonus. Tapi ikhtiar kita lebih mendekatkan kepada Allah. Karena apa? Semua sehat dan sakit itu ujian. Kalau kita memahami itu, maka hidup jadi indah. Sakit tersenyum, apalagi sehat tersenyum. Karena apa? Orientasinya kita akan kembali ke pangkuan Allah. Jadi persiapkan diri kita untuk bekal kita ya di alam barzah, yaitu alam kubur, kemudian setelah kiamat di padang mahsyar, kemudian diadili ya, kemudian kita ada sekian ratus ribu tahun ya untuk meniti Shiratal Mustaqim sebelum di tempat yang sebenarnya kita ini adalah warga surga, sahabat Ika Polsri dan sahabat LLC. Begitu saja dari saya kembalikan ke Dinda Mega. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keren banget Kanda Edi. Saya jadi sedikit termenung dengan quote-quote yang menginspirasi kita semua. Kombinasi kata ilmu, iman, imun. Kalau salah satunya hilangkan, mungkin imun tidak akan ada atau mungkin drop. Jadi bagaimana kita mengcombine antara ilmu dan iman sehingga imun kita bisa terjaga. Satu tadi saya menarik juga satu lagi nih. Apakah benar bisa kita katakan kita itu artinya diajak atau diarahkan mengubah mindset kita? Mengubah mindset kita menjadi lebih positive thinking, menjadi lebih optimis dengan segala sesuatu hal yang mungkin kita anggap tanda kutip tidak sesuai dengan harapan, tapi kita tetap optimis. Nah, kemudian lagi ada kata yang juga menarik, bahagia akan membuat hormon kita, endorfin kita keluar. Ya, endorfin. Ya. Kemudian ada lagi nih Kanda, yang saya tanyakan, mungkin bisa mewakili teman-teman. Nanti juga bisa teman-teman juga bertanya secara langsung kepada Kanda tentang ini, Kanda. Artinya kita harus menguasai pikiran kita sendiri, membawa diri kita sendiri, membuat diri kita bahagia. Walaupun tanda kutip bahagia itu antara harapan dan kenyataan berbeda.
Susah sekali Kanda ya. Ya. Bagaimana menerapkan membuat diri kita bahagia walaupun tanda kutip antara kenyataan dan harapan berbeda. Pasti ada hopeless dari sana Kanda. Nah, untuk mindset kita menjadikan positive thinking, optimis, mengeluarkan hormon endorfin, tentu ada strategi lah Kanda. Nggak segampang yang mungkin bla 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 bla. Oke. Itu salah satu bentuk pertanyaan saya, mengkompilasi dari yang Kanda jelaskan. Nanti mungkin Kanda akan punya waktu menjelaskan dari pertanyaan-pertanyaan dari rekan-rekan. Saya sebagai moderator itu Kanda pertanyaannya mungkin bisa dijawab. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ini pertanyaannya sederhana, tetapi jawabnya tidak mudah. Tetapi alhamdulillah ada jawaban yang menarik untuk dicatat. Ya, begini sahabat LSI. Dulu ketika saya kecil itu ada yang saya kagumi ulama. Saya yakin sahabat di sini pun kenal beliau, yaitu rahimullah ya, yang dicintai Allah, yaitu Buya Hamka. Ya, ada satu quote ataupun nasihat dari Buya Hamka. Jadikan sabar dan syukur sebagai sayap kehidupan. Ya, jadikan sabar dan syukur sebagai sayap kehidupan. Dari kata Buya Hamka ini coba saya telaah. Ini agak panjang nih diskusinya. Tapi kalau sahabat memahami ini, insya Allah yang ditanyakan Dinda Mega tadi akan terjawab. Saya coba menelaah. Kenapa banyak ayat mengatakan tentang sabar? Ya, innallaha ma'asobirin. Sesungguhnya sabar itu adalah sahabatku bagi orang bersabar. Sahabatnya Allah. Ya, jadikanlah hai orang yang beriman, jadikanlah sholat dan sabar sebagai penolongmu. Ya, sementara syukur tadi syarat untuk bahagia itu bukan kita paksakan memilih bahagia, tetapi apabila engkau bersyukur maka ku tambah nikmatku. Ya, jadi kajian-kajian Barat tentang gratitude ini itu sudah dibahas dalam film The Secret, ya, dalam Law of Attraction. Tapi mereka tidak menusuk ke dalam kajian-kajian yang berdasarkan ilahi. Kemudian saya buka bab-bab tentang hormon ya. Bagaimana perjalanan kita hidup di dunia ini. Sabar itu bukan hanya saja ketika kita menghadapi ujian. Ternyata ketika kita menetapkan satu target, kita harus sabar. Kita nggak boleh terburu-buru. Kenapa orang banyak korupsi? Pengen cepat kaya, buru-buru. Padahal rezeki udah disiapin oleh Allah. Dan rezeki itu tidak selalu duit, ya. Jelas sampai di sini. Nah, bagaimana kita sabar itu menghasilkan hormon yang bagus? Selama ini ada namanya hormon dopamin. Hormon dopamin itu banyak digunakan oleh anak-anak, mungkin orang dewasa sekarang dengan mencari pleasure, kesenangan, main games, ya. Nah, itu saya katakan itu dopamin yang bermasalah karena akan jadi addict. Tapi kalau kita ingin mengejar suatu target untuk kebaikan, dengan sabar, ya, berproses, kita akan keluar hormon dopamin. Karena apa? Di dalam pengertian orang beriman, ya, yang perlu dilakukan itu adalah prosesnya. Enjoy the process. Karena apa? Hasil Allah. Makanya hasil berhasil ataupun tidak, emang gua pikirin. Karena apa? Saya bukan Allah, saya bukan Tuhan, saya tidak menentukan apapun. Tapi hasilnya tidak berhasil. Pengen jadi orang kaya, nggak jadi kaya. Emang gua pikirin. Jelas ya? Karena apa? Yang Allah nilai proses. Dan Allah tidak pernah menilai, oh kamu orang kaya, kamu orang miskin. Tidak. Yang dinilai oleh Allah adalah takwa. Takwa tadi apa? Bagaimana ibadah kita itu betul-betul diniatkan untuk Allah. Nanti ada jawabannya. Kemudian yang kedua, syukur. Ternyata hormon serotonin itu keluar ketika kita bersyukur. Ketika sudah melakukan sesuatu, Masya Allah ini berhasil ya, Alhamdulillah, keluar serotonin. Ya, dari makan saja satu suap, dinikmati dopamin keluar. Kemudian ketika satu suap ditelan bersyukur, serotonin. Masya Allah itu hormon sehat semua. Ya, tapi kita makan cepat, yang penting kenyang. Nah itu tuh, tidak sunnah. Nah, ini yang harus kita nikmati hidup ini dengan sabar dan syukur. Nah, kemudian sabar dan syukur ini kalau kita bermain kepada travel ya tentang waktu, ternyata kita tidak hanya bermain di dimensi dari dulu ke sekarang atau ke depan. Kita bermain kepada space, dimensi ruang, ya.
Bagaimana kalau bicara dimensi ruang, ini adalah makrokosmos, bahkan suprakosmos. Rasulullah saja dengan perjalanan 1 hari atas takdir Allah itu bisa nyampe ke Sidratul Muntaha. Artinya begitu luasnya jagat raya ini. Tetapi ketika seorang hamba Allah punya niat, ingin sholat, ingin berbuat apa karena Allah, itulah yang dikatakan the post, ya. Gaya kelima, langsung nyampe ke Allah. Begitu cepatnya. Tetapi bagaimana ini menjadi nilai ibadah? Disinilah kita butuh ikhlas hanya karena Allah. Ternyata keikhlasan itu menjadi suatu bonding karena kecintaan itu adalah hormon oksitosin. Ya, jadi kalau dalam kajian psikolog kenapa orang tidak punya konsep diri itu karena dia kurang dapat cinta kasih dari lingkungannya. Tapi kalau orang memahami konsep ini, saya hanya butuh kasih sayang Allah karena saya akan kembali ke Allah. Allah yang menciptakan saya. Kenapa saya harus bingung? Orang suka sama saya, alhamdulillah. Tidak suka, alhamdulillah. Emang gua pikirin. Nah, jadi ini kita menjadi sesuatu pribadi yang pencinta, mencintai, bukan berharap cinta. Dan satu lagi, kita itu ya mengatakan tawakal ataupun pasrah, itu saya istilahkan agar singkatannya jadi SIP. Sebenarnya bahasanya takwa, di Indonesia pasrah. Orang banyak mengatakan pasrah seolah-olah kalau sudah tidak mampu lagi pasrahkan kepada Allah. Tidak. Pasrah itu bahasa Indonesia. Takwa. Tawakal, ya, bukan takwa. Tawakal. Tawakal kepada Allah. Tawakal itu artinya kita berprasangka baik kepada Allah, semua iya karena budua, iya karena stain. Tempat kami menyembah, kita dijadikan hidup ini untuk menyembah kepada Allah. 24 jam tidurnya dalam rangka ibadah. Semua lillahi ta'ala. Itu adalah hormon endorfin. Inilah endorfin. Ya, ada rasa tawakal, pasrah kepada Allah. Endorfin yang keluar. Masya Allah, ketika saya bicara hormon kebahagiaan itu adalah dopamin, oksitosin, serotonin, endorfin, itu adalah SIP. Sabar, syukur, ikhlas, pasrah. Nah, jadi kalau tadi Dinda mengatakan bagaimana menyikapi hidup, gunakan SIP. Sabar berproses, berhasil disyukurin. Gimana kalau tidak berhasil? Ikhlas ridho. Allah cinta. Tidak mungkin Allah cinta kepada hambanya dikasih yang jelek. Tapi aku nggak mau yang ini. Nah, itu selera kita. Itu hawa nafsu. Allah lebih tahu tentang hambanya. Prasangka baik, istighfar, astagfirullah. Ya, nah gitu kira-kira Dinda. Terima kasih. Sabar dalam berproses, syukur jika kita memperoleh, ikhlas kalau tidak mendapatkan sesuai dengan harapan. Okay. Termasuk ikhlas dalam berbuat, karena kita hanya lillahi ta'ala. Jadi orientasi kita hanya Allah. Ya, boleh nggak saya melakukan ini untuk istri ataupun suami saya? Iya, prioritas kedua. Atiullah, ati Rasul, walil amri minkum. Ya, mahabbatullah pun kajiannya begitu. Allah dulu, semuanya Allah. Jadi tidak boleh kita memprioritaskan suami, istri, ataupun pekerjaan dibanding Allah. Nah, inilah yang harus kita latih. Kalau kita latih dalam kajian neuroscience, maka terbentuk yang namanya neuroplasticity. Semakin sering dilakukan, maka dia akan jadi program bawah sadar, autonomous, dengan sendirinya. Itu yang dikatakan karakter ataupun akhlak. Jadi merubah akhlak itu sederhana. Ya, segera punya yang dikatakan awareness, kesadaran, dari berpikir conscious, berpikir sadar, itu yang kita dalam muhasabah, saya mau merubah diri saya Allah. Ya udah, lakukan. Insya Allah. Aku dekat, engkau dekat. Ya kita mendekat ke Allah. Dan kita mendekat ke kematian, yaitu mendekat ke Allah. Nah, namun pertanyaannya, apa persiapannya? Itu kira-kira Dinda. Oke, thank you Pak Kanda. Buat Bapak, Ibu, rekan-rekan, senior dan junior yang mau bertanya langsung, saya berikan kesempatan. Masih ada waktu kurang lebih berapa menit ya. Kira-kira kita closing jam berapa nih Kanda? Ini udah jam 9.39. Tanya sama ketua panitia. Mana nih ketua nih? ASN. ASN. Kita punya waktu sampai kapan nih, Dek? Sampai ya kalau selesai pertanyaan dan semuanya sudah mendapatkan ini ya sudah. Silakan yang mau bertanya silakan raise hand. Ini ada Ibu Siti. Bu Siti silakan Bu Siti. Silakan langsung menyapa Kak Edi. Saya kasih waktu Mbak Bu Siti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sangat bersyukur sekali pada Allah yang luar biasa pada saat malam ini saya
diizinkan dengan keluasan gitu sama Allah waktu, karena biasanya adik bayi suka rewel, dan sekarang saya tadi saya minta sama Allah, malam ini saya ingin ikutan ini, mudah-mudahan jadi jalan penguatannya lagi, mudah-mudahan saya lebih yakin lagi gitu. Dan alhamdulillah saya memohon kepada Allah, Allah kabulkan semuanya. Alhamdulillah. Saya hanya bisa subhanallah sekali Pak Edi ilmunya. Saya berevaluasi diri sekali gitu ya, bertafakur sekali gitu ya. Dari awal saya ikutan, seolah-olah saya menyelam gitu. Apa yang saya alami itu, dan saya berada di persimpangan yang akhirnya saya menemukan saya harus kemana gitu ya. Yang saya ingin tanyakan sekarang gini Pak Edi, kan dari kemarin saya udah 3 minggu ini mengikuti LLC dan grup ini ya. Sampai saya berkeyakinan saya pasti bisa sembuh dengan good anxiety ini, saya pasti bisa lepas obat. Nah, kemarin tuh dengan mencoba mempelajari dulu otodidak, dan alhamdulillah sempat ngobrol dengan Bu Karmila di terapi sekali. Terus tadi minta arahan ke Bu Nur ke Bu Nurita, ke depannya saya harus menentukan yang mana, gimana gitu ya. Udah diarahin sedikit sama Bu Nurita. Cuman saya sejak ikut LLC saya memutuskan untuk lepas obat obat psikiater. Alhamdulillah banyak yang udah saya rasakan. Biasanya saya rasakan kalau tanpa obat itu begitu drastis, antara kalau kata dokter psikiater sih emang udah diomongin, dok kenapa ya saya sering keringetan, saya sering berdebar, terus lemes gitu. Ya lemes aja segala, paling maksimal saya beraktivitas 2 jam Pak di dapur, beberes dan sebagainya, masak. Udah gitu kayak dari atas ke bawah gitu, udah saya harus tiduran dulu baru ada tenaga lagi. Kaki sering dingin dan sebagainya. Ya dokter cuma jawab, ya itulah anxiety yang disebabkan karena saraf otonom gitu. Rusaknya saraf otonom lah seperti itu. Karena segala dirasain, bahkan perut kiri bawah, saya udah mikir, aduh apa ini ginjal ya, sering terasa panas gitu. Nah, kemarin saya cobain otodidak nih, Pak, dengan tool EFT ini gitu, dengan pendekatan sering dengerin kajian-kajian yang Ustadz Teddy juga gitu yang di Icon Rock itu. Nah, saya semakin bertafakur, semakin muhasabah diri gitu di waktu tahajud dan sebagainya. Saya melepaskan satu persatu gitu ya. Cuman sekarang saya ada suka sakit sebelah kiri gitu ya, Pak Teddy, sakit sebelah kiri kepala ini. Saya ada nih kecemasan sedikit nih. Waduh, ini jangan-jangan gara-gara obat psikiater yang saya langsung tiba-tiba berhenti gitu. Saya sekarang, aduh ini gimana ya? Ada lagi nih kecemasan lagi. Aduh, saya yakin kok ya Allah apa ini? Ya sekarang walaupun barusan mungkin ya Pak Edi udah ngejawab sabar gitu, yang kesembuhan itu yang saya bertahun-tahun obat psikiater, saya ngikutin ini baru 3 minggu gitu ya istilahnya, dan kirain saya nggak harus beberapa kali gitu ya Pak, cukup sekali 2 kali dalam sehari gitu ya. Kadang-kadang saya cuma subuh sama duha udah plong lagi gitu ya, dan baru tahu harus berulang-ulang gitu ya. Yang saya tanyakan mungkin hanya saya cuma sharing perasaan saya sekarang aja, dan di saat udah tenang, udah saya melepaskan, tadi saya udah memutuskan nih, saya udah yakin untuk menjadikan badan saya sebagai obat sendiri gitu, melepas dari psikiater, tapi masih ada yang dikeluhin, ternyata ya berpikir lagi gitu, aduh apa salah nggak ya ini, takutnya ternyata obat yang saya makan tuh takutnya ada efek dan sebagainya, gimana gitu Pak Edi. Terima kasih Pak Edi, saya lebih ke sharing alhamdulillahnya aja sebenarnya. Untuk ilmunya, untuk saya nggak bisa ngebahas apa-apa selain doa kepada Allah. Mudah-mudahan Pak Edi semakin disayang sama Allah, semakin menjadi jalan kebaikan buat semua yang mungkin banyak yang seperti saya. Ya tadi juga Pak Oti juga mungkin mewakili kita semua ya, karena emang di saya juga lagi banyak gitu istilahnya tetangga sembuh satu, ada lagi gitu. Dan saya juga sempat diginiin, saya mau pengen cuek gitu, bukan menimbulkan nilai positifnya, takut gitu, ini salah nggak ya, saya suka gini,
insya Allah Allah melindungi. Tapi ada perasaan, ayo sombong nggak tuh? Emang kamu siapa bisa dilindungi Allah? Sok banget. Kadang ayat dalam hati kecil tuh seperti itu. Ya namanya kopi tetap harus hati-hati. Ya iya dalam hati saya hati-hati, saya udah jarang keluar, saya udah berikhtiar. Sama saya dicuekin banyak orang yang posting sebagai macam-macam, sedangkan saya sendiri mengakui saya tidak bisa menerima informasi-informasi negatif. Makanya saya skip aja lah orang-orang yang merajin banget memasukkan apa ya istilahnya di posting-posting tentang apa ya tentang kondisi sekarang gitu. Walaupun ya itu hak mereka lah, tapi untuk kondisi seperti saya, apa ini tuh nggak merusak orang lain gitu ya? Kenapa sih nggak ngasih posting yang positif-positif aja gitu? Dan jujur dengan terlalu medsos juga kemarin sempat saya yang bikin imun saya turun itu saya yaitu salah satunya saya terlalu terjun ke medsos yang menghadapi dua kubu antara pro dan kontra yang tadi Pak Edi omongin gitu ya istilahnya, sampai saya bingung ini mana yang benar gitu ya, dan masyarakat pun sekarang semakin bingung juga gitu dengan PCR dan sebagainya. Istilahnya saya tanya ke teman, rasanya apa, ya batuk pilek biasa aja katanya gitu, terus obatnya saya baca, wow itu dosisnya tinggi banget gitu istilahnya, bahkan ada beberapa teman yang sampai orang tuanya meninggal tuh saya masih nggak ngerti katanya istilahnya datang ke rumah sakit masih sehat-sehat aja, ternyata mungkin murah, walaupun saya nggak mau, ya udah itu takdir dari Allah gitu ya, mungkin itu sahid lah mungkin kalau saya mikirnya karena dia juga berjuang ya. Ya waktunya agak dipercepat. Maaf jadi curhat, maaf, makasih, itu aja sih, lebih ke ada yang mau bicara juga, diperpendek aja Bu Siti ya. Ya makasih, maaf, lebih ke di saat saya memutuskan ini sebagai jalan terus masih ada keluhan, saya khawatir kembali, aduh ini obat psikiater takutnya saya mengambil jalan keputusan sendiri yang salah gitu. Gimana nih Pak Edi, gitu aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Siti. Ini kayaknya Pak Edi yang tadi dari awal ya, mengubah mindset kita menjadi lebih positif dan optimis serta happy. Iya. Oke, Mbak. Tapi dengan curhat ini setidaknya Bu Siti jadi plong kan, artinya ada yang mendengarkan, ada yang menampung ya Pak Kanda Edi ya. Teman curhat itu salah satu obat kita untuk bersharing. Kadang-kadang apa yang dari otak kita, pikir kita buntu, setelah ada sharing, curhat, lega hati dan perasaan kita. Apakah itu benar Pak Edi? Jangan-jangan saya salah ngomong. Betul. Ya. Gimana? Langsung dijawab atau tiga penanya? Saya tanya dulu Pak Edi, soalnya ini ada Bu Sinta dari Lampung. Jadi kita kompilasi, jadi Pak Edi bisa merangkum semua pertanyaan dari beberapa teman ya Pak Edi ya. Ya. Bu Sinta, silakan Bu Sinta yang dari Lampung. Ya. Kasih waktu beberapa menit nih, karena udah cukup malam nih. Bu Sinta. Oh iya, singkat aja kok, insya Allah. Ya, selamat malam Pak Edi, Dokter Edi. Malam. Assalamualaikum. Ya. Jadi pertanyaan saya singkat aja kok Pak Edi. Jadi waktu saya ikutan tapping tadi sama Bapak siapa ya itu tadi, volunteer. Pak Oti. Ya, terus saya ikut juga tapi dengan masalah yang berbeda. Terus saya buat skala, before-nya saya 5, setelah after di tapping, alhamdulillah saya 3. Pertanyaan saya, ketika dimunculkan itu kok saya nangis ya Pak? Nangis. Saya kan Pak Dokter kan kita disuruh untuk mengingat peristiwa yang tidak mengenakan ya. Jadi langsung nggak nyaman, sayanya nggak nyaman langsung. Rasanya jadi bercucuran terus air mata. Tapi alhamdulillah dia turun, emosi itu turun ke 3. Gitu. Makasih Pak, udah itu aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak, ini satu lagi nih. Pak Rahmat, silakan Pak Rahmat, orang ketiga. Ini mungkin setelah 3 orang ini, Pak Kanda ini silakan menjawab. Silakan Pak Rahmat. Pak Rahmat. Assalamualaikum. Pak Rahmat, Anda mendengarkan? Silakan Pak Rahmat. Baik, terima kasih. Nah, ya, baik Pak Edi, ini ada satu hal yang perlu saya tanyakan ke Kanda ini. Nah, tadi kan menarik sekali dengan uraian yang disampaikan oleh Pak Edi. Nah, yang jadi pertanyaan saya, gimana cara kita untuk bisa kan kadar keimanan seseorang itu kan kalau dalam seorang muslim kadang naik kadang turun gitu kan, kadang lagi mood kadang enggak gitu kan, apalagi sekarang ada beberapa faktor yang mempengaruhi pikiran kita gitu kan.
ketika kita mau berpikir positif, ada aja yang dari luar itu kan, semacam media sosial gitu kan, ada Facebook atau dari WA atau berbagai macam media gitu kan yang mempengaruhi pikiran kita sehingga kita berpikiran negatif. Nah, yang saya ingin tanyakan itu gimana caranya agar pikiran kita itu tetap di jalur yang positif gitu kan, energi kita juga kan masuk jadi positif, tentu badan kita akan menjadi sehat gitu. Mungkin itu aja Pak Edi. Terima kasih. Silakan Kanda Edi, sudah 3 pertanyaan dirangkum dan dikompilasi. Silakan Kanda. Iya, baik. Terima kasih. Tadi pertanyaan pertama dari Bu Siti ya, Mbak Siti tentang ansitas. Jadi begini, suatu keputusan ya itu harus dibikin bulat ya. Kecuali kalau dalam perjalanannya kita betul-betul masih boleh dibilang ragu sekali atau dampaknya berat sekali. Itu kenapa dalam pendekatan seperti EFT biasanya seorang psikiater itu sama-sama menangani ya. Tetapi ini ada gambaran betapa suatu keyakinan itu tadi kalau kita bicara ilmu iman itu kita harus gantungkan ke Allah. Kisah ini ditulis oleh Joe Dispenza juga ya terhadap salah seorang itu yang notabene sudah putus asa dengan penyakit yang luar biasa. Dampak penyakitnya itu gara-gara apa? Suaminya bunuh diri. Dia punya anak kecil 2 ya. Jadi penyakitnya itu boleh dibilang udah sangat kompleks sampai kanker stadium 4 ya. Jadi yang dikatakan ansitasnya tadi, kalau kita bicara skala sakitnya, ini si ibu orang Belanda ini luar biasa. Udah habis-habisan. Sampai kankernya dia di kemo. Pada suatu saat, dalam dia jalan, dia jatuh. Di situ dia baru mendapat apa yang dikatakan tadi, kesadaran yang dikatakan oleh Dinda tadi ya. Masalah mindset. Mindset itu harus dirubah. Kesadaran dia apa? Dia berdoa kepada Tuhan. Ya Tuhan, ya. Jadikan saya sehat lagi, beri petunjuk agar kalau saya sehat saya bisa menginspirasi orang banyak. Dari sana dia bertemulah dengan Joe Dispenza, dapat keilmuan seperti yang saya bicarakan ya. Jadi notabene semua obat dia lepas termasuk semua treatment kanker dan lain-lain. Tapi tadi dia rajin, dia lakukan dengan tekun ya. Sehari dia melakukan yang dilakukan seperti pendekatan si Joe itu 2 kali karena masing-masing 1-2 jam. Sementara kalau EFT kita bisa 12 kali, sementara lebih cepat gitu ya. Dan kita bisa bagi muslim itu disesuaikan habis sholat. Jadi kalau kita ada sholat 5 waktu, sholat malam plus duha berarti udah ada 7. Kalau 2 kali aja kita lakukan berarti udah 14 kali. Waduh. Itu saya yakin insya Allah akan terjadi percepatan. Apalagi kita pendekatannya kepada Allah ya. Sementara mereka yang kajian yang saya baca itu selalu bicara kepada the greater intelligence. Dia tidak mengakui adanya Tuhan karena mayoritas mereka bicara dalam konteks ateis ya. Nah, jadi ini menariknya kajian-kajian seperti ini untuk kita kembali kepada Allah dan yakin kesembuhan itu bonus ya. Tapi soal tadi ketika kita bikin keputusan tidak ada dampak yang negatif maka maju terus. Maju terus. Ketika ada goda-godaan, makanya Rasulullah yang dijamin maksum, itu istighfarannya aja minimal 100 kali. Saya sendiri ini habis ngomong kayak gini, itu banyak istighfar. Karena apa? Bisa jadi ada bisikan-bisikan yang membuat kita jadi bermasalah. Istighfar aja. Astagfirullah, baca surat An-Nas, ya baca surat Qul Huwallahu, udah hilang itu. Gak usah dilayanin. Karena kalau kita layanin, kita bermain ke masa lalu. Jadi apa yang kita pikirkan, proyeksi kita tentang masa lalu, maka dia akan kembali lagi. Ya, kembali lagi, ketakutan muncul, obat lagi. Tapi kalau kita bicara, no obat. Ya, bergantungnya kepada Allah. Allah sudah desain tubuh adalah dokter terbaik. Yakin itu. Ya, nah jadi itu. Jadi sekarang poinnya, satu yang perlu Mbak Siti perbaiki ya, kalau sudah biasa medsos, cobalah lakukan audit time management ya. Kita ini menyiapkan amal soleh. Jangan kita banyak dengan waktu-waktu yang tidak produktif. Karena semua akan dipertanggungjawabkan. Sudahlah baca negatif, komentar, atau gimana. Enggak, saya sendiri ada di WA group, nggak pernah saya keluar. Tapi jarang saya baca. Saya baca pas lihat ada innalillah, ya, ada berita apa. Baru saya masuk. Siapa nih? Saya doakan. Tapi kalau yang lain saya udah tahu, pasti banyak negatifnya. Ya, memang ada sih doa apa nasihat dari Ustadz. Nah, itu kebanyakan saya ambil. Kalau ada video-video itu saya buka, saya download, nanti saya dengar di waktu luang saya.
Tapi kalau sudah negatif, saya delete. Karena kita yang memfilter. You are the master of your life, ya. Kita menjadi penguasa hidup kita. Jangan kita the victim. Kita korban dari masa lalu kita. Oh, masa lalu saya pleasure nih, lihat Facebook, lihat Instagram. Itu pleasure yang harus ditelaah ulang, ya. Itu dopamin yang saya katakan dopamin KW, ya. Kualitas kedua gitu ya. Nah, kemudian pertanyaan dari Ibu Sinta yang sebenarnya beliau menceritakan saja bahwa ada perubahan. Jadi sebagai penguatan ya, Bu Sinta, itu dilakukan terus, ya, dilakukan terus, dibayangkan. Jadi semua yang mau masa lalu negatif kita itu diketuk, bayangkan, ya, kembalikan ke Allah, lapor untuk kita terlepas dari itu semua. Itu yang dikatakan let it go, lepaskan masa lalu, ya. Penyakit itu karena ada sampah emosi. Bayangkan saja sampah emosi itu kalau kita anggap suatu dosa dan bau, kira-kira bau nggak badan kita? Tapi karena izin Allah, Allah lindungi kita, aib kita tidak dibuka oleh Allah. Tapi sampah kita banyak. Kita aja ada sampah di kamar aja kita nggak bisa tidur. Tapi di dalam diri kita, masa kita biarkan? Bersihkan. Kapan lagi? Ya, wahai jiwa yang tenang, ingat ayat ini. Kembalilah dalam keadaan ridho, suci dalam keridoanku. Nah, ini yang kita harus target. Ya, jadi kembali lagi Mbak Sinta, lakukan, rajin, ya. Terutama habis sholat lakukan. Habis sholat tentu sunnahnya kita doa dulu, baca Quran dulu. Jadi kita tidak mengutamakan EFT. EFT hanya tools. Sembuh pun bukan karena EFT, karena Allah. Itu hanya tools. Ibaratnya tools itu, ya kalau kita ingin menguatkan otot muscle kita, badan kita, ya kita ikut latihan, ya. Nah sekarang kita kuatkan apa? Otot spiritual kita. Harus banyak latihan, ya. Nah itu poinnya. Kemudian pertanyaan Mas Rahmat, ini senada dengan yang saya jawab ke Mbak Sinta dan Mbak Siti tadi, ya. Ketika kita bicara iman naik turun itu pertama ya kita harus cari asupan yang baik. Jadi asupan makan itu untuk badan, asupan bacaan pelajaran itu untuk otak kita, asupan jiwa kita ya ibadah. Ya tingkatkan ibadahnya, bacaannya tingkatkan, ilmu-ilmu ya. Jangan pilih sosmed, apalagi zamannya TikTok ya. Kalau TikTok yang bagus nasihat nggak apa-apa, tapi kalau TikToknya itu udah gambar-gambar yang membuat kita jadi bingung lihat gambar itu, ya kan? Nah itu merusak hati kita, ya kan? Nah kembali lagi lakukan time management, time audit, sama activity audit. Audit mana yang amal soleh, mana yang tidak. Ujung-ujungnya apa? Kita harus memilih high added value. Kita harus cari nilai yang bagus, yang Allah redho. Kalau tidak, ya kita nanti berhadapan dengan Allah, kita laporkan semua. Waktu yang diberikan dilakukan untuk apa? Nah ini yang harus kita ingat ya. Kita ini punya misi untuk bagaimana kita ini memberikan services, rahmatan lil alamin. Ya, dalam orientasinya Allah. Bukan kehendak kita, kehendak Allah. Kita duta, representatif. Nah ini yang harus diingat. Jadi kalau kita kebanyakan apa istilahnya tuh masuk ke jalur itu, mungkin lingkungan kita pilih lingkungan yang baik. Makanya dalam hadis itu kalau kita berteman ya ibaratnya dekat dengan orang yang jualan minyak wangi, agar kalau ketumpah minyaknya kita wangi, bukan pandai besi. Kalau pandai besi kita bisa berlubang ya baju kita karena percikan api. Artinya cari lingkungan yang soleh. Termasuk sekarang ini ada Icon Talk, ada LLC Talk, ikutin ya. Kita doakan ini majelis ilmu dalam rangka apa? Untuk menjadikan diri kita lebih baik. Dan bayangkan suatu saat saya juga akan berbagi keilmuan. Karena ilmu itu bagian dari yang dikatakan amal jariyah. Nah itu kira-kira Mas Rahmat. Wallahu a'lam. Baik, alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih Kanda Edi. Terima kasih rekan-rekan yang semua masih setia di ruang Zoom. Akhir dari kesimpulan yang bisa saya sampaikan kepada rekan-rekan dari apa yang dibincang-bincangkan Kanda Edi adalah bahagia adalah obat yang paling berharga. Dengan mengubah mindset kita, positive thinking, optimis, melalui sabar dalam berproses, syukur dalam menerima, dan ikhlas jika kita tidak mendapatkan kehendaknya.
Baik, rekan-rekan, Kanda Edi, terima kasih sekali sharing ilmu yang bermanfaat bagi kita. Alhamdulillah, sama-sama. Harapan ke depan mungkin masih akan ada acara lanjutan karena banyak sebagian besar IKA Polri belum bergabung. Mungkin nanti ada request kembali Pak Kanda Edi ya. Saya sebagai moderator pada malam hari ini mengucapkan terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata, salah ucap. Tetap optimis dalam kondisi apapun karena bahagia adalah hak kita dan bahagia adalah obat dari segala penyakit hati dan penyakit yang ada. Sekian, terima kasih. Saya moderator Mega mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan saya izin live Zoom. Terima kasih Kanda. Bye. Yeah.